Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillahil karim wa ala alihi wa sahbihi wa man wala, amma ba'd. Selamat datang Mahasantri Mira Institute yang semoga kita semua dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala dan senantiasa mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Amin. Mari kita awali pertemuan kita pada subuh kali ini dengan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang masih memberikan kesempatan kepada kita semua untuk bisa kembali berjumpa pada hari ini, Kamis 9 Rajab 1443 Hijrah atau bertepatan dengan 10 Februari 2022. Salawat serta salam juga mari kita curahkan kepada junjungan kita, Nabi besar kita, Nabi Muhammad SAW, yang semoga kita semua termasuk ke dalam golongan umatnya yang mendapatkan syafaatnya di hari kiamat kelak. Amin. Izin kami mengawali pertemuan subuh kali ini untuk mengingatkan kembali pada teman-teman yang sudah tergabung untuk bisa menyesuaikan format namanya sesuai dengan format yang sudah ditentukan oleh admin. Seperti nama, spasi, asal daerah atau asal provinsi, spasi ID peserta. Seperti yang sudah tertera pada layar teman-teman sekalian. Sebelum kita masuk pada sesi utama, mari kita senantiasa menjaga adab-adab kita dalam bermajelis. Ikhlaskan hati kita, luruskan niat kita hanya untuk mencari ridha Allah Subhanahu wa taala. Serius dalam menyimak sesi materi yang akan disampaikan. Jangan lupa untuk menyiapkan buku dan juga alat tulisnya. Catat setiap materi yang disampaikan. Duduk yang baik, tidak sambil rebahan, tidak sambil makan. Gunakan pakaian yang terbaik, yang sopan, yang sesuai dengan syariat. Semoga dengan ikhtiar kita memperhatikan adab-adab kita dalam bermajelis, Allah turunkan keberkahan kepada kita semua, sehingga Allah mudahkan kita untuk bisa memahami apa yang disampaikan dan juga mengamalkannya dalam kehidupan kita sehari-hari. Amin. Baik, itu saja yang bisa kami sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillahil karim Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ba'd. Fa ya ahbaballahi wa ahbab rasulihi sallallahu alaihi wasallam, usi nafsi wa iyyakum bi taqwallahi faqad fazal muttaqun fala tamutunna illa wa antum muslimun. Faqala ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Saudara-saudariku, berjumpa kembali dalam kajian Mira di sesi kita subuh kali ini waktu Indonesia bagian barat. Kita awali dengan bermohon kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga Allah memudahkan seluruh apa yang kita pelajari, memberkahi dan juga meringankan kita untuk mengamalkan apa yang telah kita pahami dan telah kita pelajari. Semoga Allah memberikan kekuatan, hidayah, taufik kepada hamba-hamba yang berkehidupan namun belum beriman sampai dengan detik ini, agar mereka beriman,
bersyahadat sebelum wafat kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah juga merubah, melembutkan para pelaku maksiat untuk mau bertobat dan kembali meniti jalan terbaik untuk mendapatkan kemuliaan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Di sesi kali ini kita akan mencoba untuk memasuki bab baru sebagai persiapan menuju Ramadan. Terkait dengan fikih salat, kita akan cukupkan terlebih dahulu dan melihat kondisi pada saat ini di Mira hanya tersisa kurang lebih 12. Tadi saya cek mungkin sudah mulai agak berkurang juga. Ada 12 lagi tempat untuk masuk di Ta'lim Mira, Ma'had Islam Rafiah Akhir. Dan bila sudah terpenuhi, nanti kita akan coba lakukan pendalaman di materi-materi yang telah kita pelajari sehingga kurikulum yang disajikan terfokus seperti apa yang telah direncanakan insya Allah. Dan ini kita telah semakin mendekat kepada Ramadan, kurang lebih hitungan hari, bilangan 50 harian lagi kurang lebih. Karena itu akan lebih baik kita sejenak untuk mengkhususkan kajian memasuki persiapan bulan Ramadan, yang dengan itu mudah-mudahan ketika sampai Ramadan harapan kita tinggal memaksimalkan apa yang telah kita pelajari dan mengimplementasikan semua rencana yang telah kita siapkan sehingga fokus kita hanya kepada ibadah dan maksimal bertakarub meningkatkan takwa kepada Allah, karena pengetahuan-pengetahuan terkait dengan Ramadan sudah kita tuntaskan. Dan ini sejatinya memang langkah-langkah yang dibimbing oleh wahyu demi mempersiapkan diri memasuki bulan Ramadan. Jadi penting untuk diketahui apa yang akan kita bahas untuk menguraikan terlebih dahulu bagaimana persiapan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memasuki bulan Ramadan yang dibimbing langsung oleh Allah Subhanahu Wa Taala melalui turunnya wahyu. Seperti apa kondisi di Al-Madinah Al-Munawwarah di awal masa hijrah saat ayat puasa itu diturunkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, dan bagaimana nanti kandungannya serta implementasi dari ayat dimaksud melalui penunaian ibadah puasa seperti diperintahkan oleh Allah, ditunjukkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, dan menjadi kurikulum kehidupan yang kita tunaikan sebagai bentuk ibadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Itu yang coba kita akan kaji, dan beberapa turunannya akan menyajikan menu-menu tersendiri. Ya, dan insya Allah teman-teman sekalian yang sudah ke Mira, penting bagi saya untuk mengingatkan bahwa saat Anda masuk ke UWAH Corner itu kan Anda mendapatkan paket ya. Nah, ini bukan paket biasa. Saya sudah men-set dari awal itu akan ada kesesuaian dengan kebutuhan-kebutuhan pokok ya. Ini pendampingan dari catatan penuntut ilmu penting untuk diketahui. Selain ini menjadi bagian dari Anda untuk mencatat ya, catatan penuntut ilmu ini, di dalamnya nanti ada barcode-barcode ya terkait dengan kajian Aku Suka. Itu ayakultum sejenak ya untuk berbuka, itu barcode-nya nanti akan juga diberikan penunjuk-penunjuk yang terhubung kepada ta'lim-ta'lim khusus yang nanti saya isyaratkan. Jadi barcode itu luas ya, ada barcode yang khusus terkait dengan materi Ramadan, ada barcode yang khusus nanti terkait materi-materi spesifik. Jadi ketika saya ingin menyampaikan kepada Anda, saya hanya ingin mengatakan tolong scan ya kan, yang kesekian itu ada 30 di situ ya, 1 sampai dengan 30. Jadi nanti isinya bisa saja berubah tergantung dari pesan-pesan yang saya sampaikan. Jadi kalau sudah Anda terhubung misalnya, nanti kalau saya katakan di dalamnya ada kajian tentang sholat ya, Anda scan untuk materi sekian. Boleh jadi nanti petunjuk-petunjuk untuk ujian dan sebagainya. Jadi ini jangan sampai hilang ya. Dan yang kedua adalah terkait dengan persiapan puasa. Ada yang tentang makna ayat puasa, walaupun mungkin beda-beda cover luarnya, tapi isinya serupa. Ya, karena ini sudah kita siapkan betul ya, kita menghitung dari mulai materi akidah, sholat, begitu mau masuk puasa, buku ini akan digunakan ya. Sholat kita terangkan, akidah telah kita bahas tuntas sekitar 60 video lebih ya, maka ketika masuk ini disiapkan ya. Ini dua ini yang paling pokok, yang penting ya. Yang tiga nanti itu tambahan ya, itu tambahan dari wakaf teman-teman, ditambahkan ke situ untuk menguatkan sisi Qurannya. Jadi nanti jangan salah, insya Allah kita pun akan menguatkan Quran ya. Jadi nanti akan ada program untuk hafalan Quran ya, sepanjang kita belajar, bahkan sepanjang kita berkehidupan nanti akan dibimbing dan nanti akan dilingkan ke STUAH juga ya. Jadi nanti ada untuk yang setoran misalnya, setoran dasar ya, kemudian juga penguatan-penguatan, cara-cara menurunkan metode menghafal Quran kepada keluarga, kepada anak-anak, itu akan masuk, dan itu jangan sampai hilang
Ya, tolong disimpan karena nanti ketika masuk babnya, ketika masuk pembahasannya itu akan digunakan. Dan kebanyakan nanti kajian yang 3 buku yang tambahan itu yang diberikan sebagai hadiah teman-teman sekalian, nah, itu nanti akan banyak digunakan saat offline. Ya, saat offline Anda akan mungkin dapat undangan, di situ nanti ada optimalisasi baik bagaimana metode menghafal dan juga mengajarkan kembali, dan terlinkkan nanti dengan STUAH, Sekolah Terbuka Usahakan Al-Quran Hafal. Kita sudah menyediakan 100 musyrif di situ ya untuk standby, musyrif dan musyrifah. Jadi yang ikhwan ke ikhwan, yang akhwat ke akhwat, laki-laki dengan laki-laki, ada ustadznya, perempuan dengan perempuan, ada ustadzahnya. Ya. Nah, karena itu untuk pembahasan di pertemuan kali ini saya mengingatkan bahwa buku yang telah Anda dapatkan dijaga betul dengan baik ya, terutama nanti ada yang spesifik terkait dengan pembahasan yaitu tentang Ramadan. Covernya ini ada 2 ya, yang biru dengan yang ada coklat ya coklat gelap tuh. Ada sebagian teman-teman yang di Zoom sudah mengangkat dan itu sudah mengetahui. Itu akan sangat penting untuk dipahami menjelang Ramadan. Baik, kita akan mulai. Mengapa kita mengaji persiapan Ramadan jauh sebelum Ramadan? Saya ingin sampaikan dulu kepada teman-teman pembuka, pengantar terkait dengan fikih siam ini, fikih tentang puasa khususnya dengan Ramadan pada 2 pembahasan utama di sesi mukaddimah kita kesempatan subuh kali ini. Baik, kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Di awal masa Nabi Muhammad SAW berhijrah ke Yathrib atas perintah Allah Subhanahu wa taala, dan kelak Yathrib ini akan berganti nama menjadi Al-Madinah Al-Munawwarah. Saya sering singgung dan juga sampaikan berdasarkan informasi pengetahuan yang sampai kepada kita, dan ini terurut juga sanadnya menyebar di kitab-kitab, di buku-buku yang bisa kita lacak, bahwa Yathrib ini adalah nama yang dilekatkan pada satu tempat berjarak kurang lebih 400 km persegi kurang lebih dari Makkah Al-Mukarramah, yang sejatinya awalnya adalah nama anak di antara keturunan Nabi Nuh alaihissalam. Jadi tersambung ke Nabi Nuh alaihissalam, ada anak keturunannya namanya Yathrib. Biasanya kalau menempat di satu daerah, satu tempat, itu dahulu dikenal dengan nama orang yang menempatinya. Ya, ada Kan'an misalnya, ya, wilayah Palestina, Syam, itu Kan'an itu juga tersambung juga ya ke nama-nama, tapi bukan Kan'an yang ditenggelamkan. Jadi ada turunan lagi setelah itu diberi nama dengan nama yang dimaksudkan. Jadi ada setiap tempat ketika diberikan nama itu, namanya dilekatkan pada orang pertama yang mendiaminya. Karena yang mendiami pertama kali Yathrib, maka kemudian dikenal wilayahnya dengan Yathrib. Di situ secara singkat kemudian terhimpun banyak etnis ya, bahkan dari keyakinan-keyakinan yang umumnya semuanya adalah dari kalangan Arab, tapi dari suku-suku yang berbeda-beda dan keyakinannya juga cukup heterogen. Ditemukan di situ dari mulai yang Yahudi misalnya ada sudah berkehidupan di Madinah pada masa itu, kemudian juga dari 2 suku besar yang mereka asal mulanya keturunan dari wilayah Yaman, yaitu Aus dan Khazraj ya, sudah juga ada di sana berkehidupan. Juga penduduk-penduduk yang lainnya berkumpul di sana ya, mereka juga berinteraksi secara sosial, dan persoalan terbesarnya kemudian ini klasik sekali ya, ada kebiasaan-kebiasaan umat Yahudi yang terwariskan dari generasi-generasi sebelumnya yang selalu ingin dominan ya dalam sistem kehidupan masyarakat, baik di sisi pemerintahan apalagi ekonomi gitu ya, itu sangat sekali mereka fokus di dalamnya, kemudian dari politik dan yang lainnya. Nah, ketika Aus dan Khazraj ini juga punya keunggulan di bidang ekonomi dan rata-rata ahli dagang ya, praktek bisnisnya itu sangat kuat sekali. Jadi kalau kita melihat sejarah, orang-orang turunan Yaman ini juga menguasai di bidang bisnis yang cukup baik. Nah, karena itu ketika bergaul ya, terutama di pergaulan-pergaulan bisnis di sektor ekonomi ini, itu cukup luar biasa. Mereka bisa saling berimbang, kadang mengungguli dan sebagainya, sehingga tampil pada saat itu menjadi hartawan-hartawan terbaik, juga sukses di bidang bisnis. Nah, karakter-karakter yang melekat pada genealogi Yahudi yang berketurunan, kalau Anda simak apa yang pernah saya sampaikan dan belum kita teruskan ya, dulu berhenti di
pengasuhan Nabi Musa alaihissalam ketika awal terlahir, itu ada karakter-karakter khas ya, di kalangan orang-orang Yahudi yang bahkan diabadikan dalam Al-Quran, di Quran surah kedua Al-Baqarah ayat 120 itu. Walan tarada ankal yahudu walan nasara hatta tattabi'a millatahum. Kan? Nah, itu untuk Yahudi pakai lan, ya, untuk Nasrani pakai la. Walan tarada ankal yahudu, dan sulit sekali, kan? Engkau tidak akan mendapati orang-orang Yahudi itu sulit sekali ridha, kan? Ridha itu dalam arti bisa menerima, kan? Bisa lapang. Dan ankal yahudu walan nasara, tidak juga orang Nasrani. Nah, yang ketika masuk kepada Nasrani itu menggunakan la, bukan lan. Jadi kalau lan itu padanannya dalam bahasa Inggris never, gitu kan? Tidak akan pernah diterjemahkan di dalam terjemahan mushaf. Nah, kalau kita terjemahkannya agak cukup halus, yaitu sulit sekali, gitu kan? Walan tarada ankal yahudu, dan orang-orang Yahudi itu sulit sekali untuk memberikan kesempatan kepada kamu ridha, menerima, gitu kan? Dan tidak juga orang Nasrani, ya, tapi orang Nasrani menggunakan la. Kalau la itu masih ada peluang, jadi lebih mudah berinteraksi dengan orang Nasrani dibandingkan dengan orang Yahudi. Dalam hal apa? Hatta tattabi'a millatahum, sampai engkau mengikuti, ya, sistem yang mereka tetapkan. Millah itu, teman-teman sekalian, itu seringkali ada yang menerjemahkan dengan agama, gitu ya. Padahal millah itu lebih kepada konsepsi kehidupan, sistem berkehidupan. Di dalamnya termasuk agama, termasuk bagaimana kemudian sistem di perekonomian, sistem di politik, gitu ya, dan sebagainya. Nah, ini selalu ingin dominan karakternya. Nah, itu nyata sampai dengan sekarang. Yahudi ingin selalu dominan di bidang ekonomi, di bidang politik, gitu kan. Kalau perlu bagaimana memonopoli sesuatu dan sebagainya. Nah, itu di era-era kehidupan saat Nabi awal hijrah pun, ya, itu suasana itu nampak. Nah, secara saya tarik mundur dulu ke belakang ini untuk menggambarkan suasana sebelum sampai ke fikih pembahasan tentang ayat Ramadan, ya. Nah, ketika mereka menyaksikan bahwa Aus, Khazraj, ya, dua suku besar yang mereka juga datang dari Yaman mulanya, gitu kan, dan sudah lama berkehidupan di situ ratusan tahun, itu dapat unggul dan seterusnya, itu tidak menerima, harus mereka yang dominan. Maka di dalam perjalanan sirah, di kisah-kisah itu disampaikan kepada kita dalam perjalanan sejarah bahwa diprovokasilah supaya dua suku ini kemudian saling bertengkar, ya, sehingga dengan sibuk bertengkar ini jatuh kemudian kekuatan bisnis mereka dan pasar bisa dikuasai dan dimonopoli oleh kalangan Yahudi pada saat itu. Maka terjadilah pertentangan antara Aus dengan Khazraj dengan provokasi tertentu. Mungkin nanti di sirah akan dibahas dengan lebih detail, ya. Kemudian berselisih sampai perselisihan yang sangat tajam, luar biasa. Sampai pada tingkat kalau di sini pun ada yang kecelakaan meninggal, ya kan? Sebab tertentu sini harus ada yang meninggal juga. Ya, kalau di sini misalnya ada taruhlah perselisihan, salah satu meninggal, sini pun harus meninggal juga, demikian seterusnya. Itu berlangsung selama 600 tahun. Dan konflik yang diciptakan ini kemudian diambil keuntungan, ya, oleh pihak-pihak ini Yahudi untuk memonopoli pasar dan membuat sistem sesuka mereka. Jadi dari mulai sistem hukum ribanya, kecurangan timbangan dan sebagainya, ya itu. Dan nanti kalau kita belajar ya lebih dalam karakteristik di dalam Al-Quran, di setiap masa itu berganti dimanapun akan berpotensi ditemukan yang seperti ini. Ya, makanya Anda jangan heran kalau Anda temukan misalnya bahkan pada level yang lebih besar lagi, konflik di wilayah ini antar negara ini, itu kalau Anda mau gali lebih dalam kemana itu simpulnya, wah, kita akan sangat luar biasa terkejut bahwa semua itu tidak jauh dari apa yang disampaikan oleh Al-Quran. Ya, ujungnya akan ke situ juga. Ya, kenapa ini di Afrika ada konflik, di Timur Tengah ada konflik? Kalau Anda dapatkan semuanya itu, ujung-ujungnya itu nggak akan jauh dari peristiwa yang dulu pernah terjadi. Makanya kalau kita ngajinya lengkap, sirah dan sebagainya, itu akan memahami peta-peta global atau kita tarik dalam dunia sekitaran kita, itu akan sangat mengerti. Dan solusinya sudah ada. Kalau kita mau kembali untuk menggali, itu kan sangat elegan. Nabi mengatasi itu dengan cara yang elegan, tanpa pertumpahan darah, ada piagam Madinah, dan mengembalikan secara sadar. Jadi orang mengerti, ya, ayat-ayat itu membimbing akal untuk memahami, logisnya seperti ini, lalu membimbing hati, oh iya harusnya seperti ini, lalu semua berkesadaran. Ketika semua berkesadaran, tampillah kemudian adab, maka muncullah kemanusiaan yang beradab, lalu bersatu. Ketika bersatu itu dipersatukanlah kemudian Aus dengan Khazraj. Jadi ketika Nabi datang, nah ini situasinya masih seperti tadi. Makanya Nabi pernah berkomentar, itu seburuk-buruknya pasar yang ada pada saat itu, ya pasarnya di Yathrib. Ya, karena kecurangan ada, kemudian riba juga banyak, dimonopoli, dan sisi lain yang lainnya diperselisihkan. Maka secara kondisi antropologisnya dan sosiologisnya di masyarakat Yathrib pada saat itu,
ada resesi ekonomi, jatuh ya karena kondisi pasarnya dimonopoli satu pihak dan memang sangat jauh tertinggal. Kemudian juga tata kelola kotanya juga cukup kurang bagus. Kemudian yang ketiga itu ya sisi sosialnya banyak pertentangan, itu keadaan yang dihadapi. Tapi luar biasanya karakter orang-orang Madinah, ya orang-orang Yathrib yang ada pada saat itu, karena mereka tinggalkan di wilayah yang cukup subur, berbeda dengan Mekah, ya ada karena hikmah tertentu. Ini memberikan karakteristik, ya memberikan cara untuk berperilaku. Makanya ketika melihat orang-orang Yathrib itu beda dengan Madinah. Kalau di suasana beda dengan Mekah. Kalau di Mekah itu kan keadaannya gersang, ya kan, batu-batu, kemudian juga jarang tumbuh air, jarang tumbuh tanaman, ya sumber-sumber air sulit ditemukan, sehingga memberikan karakter yang agak keras. Di Madinah kita temukan lahan pertanian, ya ada lahan yang cukup subur, sehingga ini memberikan satu pengaruh untuk berperilaku. Ini sudah wajar, ya. Ada kan kajian juga khusus bagaimana lingkungan memberikan pengaruh terhadap karakter. Dan Nabi sudah berikan kepada kita petunjuknya. Ya kullu mauludin yuladu 'alal fitrah fa abawahu yuhawidanihi aw yunassiranihi aw yumajjisanihi. Kan? Nah, setiap manusia terlahir berdasarkan fitrahnya, maka lingkungan yang berada di sekitaran dia, bisa bapaknya, bisa keluarga besarnya, bisa kampus, ya, bisa juga tempat dia bergaul, itu mempengaruhi bagaimana dia berperilaku, bahkan bisa keluar dari fitrah, ya menjauh dari Allah, bisa memeluk keyakinan-keyakinan yang lain. Maka jangan heran kalau ada orang misalnya tinggalnya dekat wilayah pantai, tapi suara yang muncul bisa lebih keras. Orang dekat dengan ke hutan, orang dekat dengan suasana di perkotaan, itu karakteristik bisa memberikan pengaruh. Madinah seperti itu. Ya, karena itu ini menariknya dengan karakter demikian, masih ada dalam berinteraksi itu masih ada kelembutan, sopan, beradab dan sebagainya. Dan sebagian di antara mereka sudah menemukan secercah harapan, menemukan cahaya. Karena ada yang sudah datang ke Mekah, dapat info, menggali lebih dalam dan berbaiat kepada Rasulullah SAW. Jadi di tengah suasana umumnya keadaan di Yathrib pada saat itu, ya keadaan ekonomi yang tadi saya katakan, ya cukup bahkan jauh di bawah resesi. Kemudian juga ada konflik sosial yang berkepanjangan, sudah 6 abad, 600 tahun, belum selesai. Tapi ada harapan di antara mereka, ada yang sudah pernah ke Mekah, berbaiat pada Rasulullah dan menyiapkan fondasi. Ya, pondasi disiapkan di wilayah Yathrib itu untuk menerima kedatangan Nabi SAW. Jadi ketika datang Nabi itu memang sudah viral di kalangan Madinah. Orang Yahudi pun sudah tahu. Ya, karena jauh sebelum itu mereka sudah mengetahui bahwa di tahun-tahun sebelumnya itu kan di usia Nabi 53 tahun. Ya, 53 tahun. Yang paling menariknya bahkan di usia Nabi sejak dini, waktu diajak pamannya itu Abu Talib untuk berdagang, ya kan? Mengikuti bagaimana beliau kemudian berdagang, itu kan usia yang sangat dini, ya luar biasa. Itu belum mencapai masa-masa baliknya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah itu sudah berjumpa ya dengan rahib pendeta Buhairah itu yang memberikan kabar, ya dalam bahasa Latin George namanya. Saya pernah bahas di Klik Adi waktu itu sudah memberikan gambaran ya bahwa ini seorang nabi, ya kan? Ini kemudian akan menjadi rasul, sudah terlihat tanda-tanda semuanya dan tercatatkan di kitab mereka. Makanya hal yang disampaikan oleh Al-Quran jelas pertama kali ketika memberikan informasi di Al-Baqarah ayat 146 itu. Ya, alladzina atainahumul kitaba ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum. Ya, orang-orang yang diberikan kitab kepada mereka, ini yang dimaksudkan Yahudi dan Nasrani, itu sudah mengenal sekali. Ya, tanda-tanda kenabian Nabi Muhammad SAW, bahkan seperti mereka mengenal anaknya. Jadi kalau Anda Bapak Ibu ya melihat anak-anak kan sudah mengetahui kan, oh ini anak saya, itu anak orang lain dan sebagainya. Itu persis mereka mengenali Nabi Muhammad itu dengan tanda-tandanya seperti mereka kenal anaknya. Jadi sudah tahu sebetulnya ya tentang Nabi Muhammad SAW itu. Jadi ketika Nabi datang pun ya orang-orang sudah menyambut dan sebagainya. Seperti kita tahulah kisahnya ya, viral dan seterusnya. Tapi Nabi dihadapkan pada kondisi yang tadi saya sampaikan. Dan dibimbinglah oleh wahyu, ya kan? Dengan izin Allah Subhanahu wa taala bagaimana mengatasi semua persoalan-persoalan tadi. Karena dasarnya sudah baik, tempatnya tadi sudah enak, karakteristiknya baik, maka persoalan tadi juga lebih mudah dan cepat diselesaikan dibandingkan kondisi-kondisi yang ada di Mekah. Hal pertama yang Nabi lakukan adalah bagaimana mempersaudarakan. Jadi selain nanti membangun pondasi berupa masjid, ya, yang ada senter keislaman di dalamnya itu dari Masjid di Kuba pertama kali, kemudian Masjid Nabawi, ya, dan mempersaudarakan ini Aus dengan Khazraj. Jadi konflik yang terhubung tadi ya berlanjut ya selama 600 tahun itu, 6 abad itu selesai dalam masa yang sangat singkat saja, dalam tempo yang sesingkat-singkatnya, dibimbing oleh Allah tuntas selesai. Nah, ini menarik sekali nih. Jadi Nabi mengatasi dulu ya persoalan sosialnya
Dia kan kalau perangkat di wilayahnya itu sudah baik, ya dari segi karakteristiknya, manusianya, tidak ada konflik, itu mudah menata. Ya, dan stabilitas itu bisa terjadi di surat Al-Quraisy itu, alladzi at'amahum min ju' wa amanahum min khauf. Jadi ada dua pokok. Alladzi at'amahum min ju', masyarakat itu kondisi negara, tempat keadaan bisa stabil. Pertama kalau ekonominya stabil. Rakyat nggak lapar. Kata Al-Quran itu kalau rakyatnya nggak lapar, masyarakatnya nggak lapar, stabil ekonominya, itu bisa mendukung stabilitas negara, ya, stabilitas satu kawasan tertentu. Kemudian wa amanahum min khauf, nggak ada konflik sosial, ya, bisa tertib, bisa stabil. Jadi secara sosial juga stabil, nggak ada konflik. Politiknya mungkin juga kalau kita gali ke nuansa sekarang itu stabil, ekonominya stabil, itu lebih cepat mendorong kepada kemajuan, ya, kemakmuran dan seterusnya. Maka yang Nabi selesaikan pertama konflik sosial dulu, dibimbing oleh Allah Subhanahu wa taala. Dipersaudarakan Aus dengan Khazraj. Masya Allah. Jadi bagaimana Anda bisa merasakan? Jangankan dalam suasana yang besar, ya, suasana kebangsaan, kemasyarakatan, di rumah tangga aja suami istri ada sedikit perbedaan pendapat, kemudian berselisih, lalu setelah itu berdamai, islah dalam bahasa Al-Quran, itu kan rasanya tenang luar biasa. Ya, bisa tertawa gembira, bisa kemudian bercengkrama kembali. Ya, kadang-kadang yang telah lalu itu jadi nostalgia gitu. Ya, ini 600 tahun, Anda bisa kebayang nggak? 600 tahun gitu, suasana itu, kemudian cair semuanya. Dan mereka merasakan bagaimana kenikmatan bergaul dengan sosok Muhammad SAW. Ya, dapat karisma, dapat kebaikan dan sebagainya. Sehingga dia topangan yang sangat kuat. Maka selesai, ya, persoalan konflik sosial yang ada pada masa itu. Lalu Nabi membuat keseimbangan di bidang ekonomi. Ya, Nabi kemudian memberikan satu miniatur pasar yang pada saat yang bersamaan di-compare juga dengan pasarnya orang-orang Yahudi. Jadi Nabi tidak menghancurkan pasar orang Yahudi, ya, tapi mendorong masyarakat sekitar untuk menciptakan keseimbangan, dibuat kemudian pasar yang baru, ya, di pasar itu diberikan kewajaran-kewajaran, harga yang bisa dijangkau masyarakat, keadilan, kejujuran dan sebagainya. Sehingga dengan sendirinya apa yang terjadi? Ini kan nggak bisa kemudian menyoal, ya, karena memang ini persaingan kan di bidang bisnis dan persaingannya terbuka. Ya, tidak pernah menampilkan misalnya sesuatu yang buruk, ya, respon-respon yang kasar, tidak berniat menghancurkan, hanya menampilkan apa adanya sesuatu yang baik. Pada akhirnya apa? Lama-kelamaan pasarnya orang Yahudi pun itu ikut sistemnya pasar yang dibuat oleh Nabi. Jadi harganya kemudian bisa sesuai, semuanya rata, jadi sejahtera lah. Pada saat itulah kemudian resesi ekonomi bisa diselesaikan, konflik sosial juga tuntas, maka berubahlah suasana itu menjadi suasana kota yang tadinya cukup tertinggal, jadi suasana kota, tercerahkan, pasarnya maju, gitu kan, memberikan kemudian atas sesuatu yang indah, inspirasi, ya, kepada banyak tempat. Kalau orang Arab mengatakan satu cahaya gitu kan, cahaya dalam bahasa Arab cahaya itu nur. Kalau ada inspirasi cahaya diberikan yang baik untuk orang disebut dengan munawwar. Ya, suasana kota disebut dengan Madinah karena ada taknya, maka munawwar pun ditambahkan tak di ujungnya. Maka dikenallah sejak saat itu dengan nama Al-Madinah Al-Munawwarah. Jadi berubah bagaimana risalah kenabian itu yang dibimbing oleh Allah Subhanahu wa taala mampu merubah satu tempat itu, ya, berubah jadi suasana kota, berkemajuan dan mencerahkan serta memberikan inspirasi. Maka ketika suasana sudah enak, ya, mendapatkan aura-aura tadi, maka dibuatlah sebuah konsensus, ya, konsensus kebangsaan, kemasyarakatan dalam bentuk Piagam Madinah itu. Yang dulu akan mencoba di copy paste itu dalam bentuk Piagam Jakarta saat awal kemerdekaan. Tapi itu nanti pembahasan yang berbeda. Kita fokus ke sini dulu, ya. Nah, di titik ini yang sangat menarik adalah ketika sudah ada Piagam Madinah jadi maju dan sebagainya. Ya, tadi yang saya katakan, ya, Yahudi itu kan punya genealogi yang terwariskan beberapa karakternya. Makanya kalau ngaji bab tentang Yahudi di Quran itu menjadi penting menurut saya itu. Sangat penting, ya, dan semua kalangan, terutama stakeholder atau kalangan dengan passion tertentu. Anda kalau bisnis harus tahu tuh, kalau bisnis Anda tuh jangkauannya global, ya. Kemudian kalau Anda di birokrat misalnya, ya, atau di pemerintahan dan sebagainya, itu mesti mengerti karena ketika berhadapan dengan suasana global, ya, akan ada geopolitik nanti, geopolitik, geostrategis, geoekonomi dan sebagainya. Itu perlu diturunkan, ngajinya mesti tuntas. Kalau enggak siap, hancur. Hancur. Karena terjadi dahulu. Apa yang terjadi? Pada masa lalu, itu ketika nampak suasana kesejahteraan, ya, sebagian kalangan itu nggak menginginkan. Maka nanti ada provokasi-provokasi yang dimunculkan. Siapa yang disentuh? Yang disentuh itu bukan orang Yahudinya lagi. Yang disentuh itu ternyata orang lokal yang ambisi ingin mendapatkan kedudukan, jabatan. Ya, siapa diantaranya? Nanti ada Abdullah bin Ubay bin Salul.
Maka diberikan provokasi, ini loh seharusnya kamu yang tampil jadi orang berpengaruh, jadi pejabat dan sebagainya. Tapi dengan kedatangan Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam ini, posisi kamu terancam nih. Karena posisi kamu terancam, kamu harus mencoba nih mengumpulkan kembali semangat kesukuan, semangat dibawa nasionalisme awal. Ini kan pendatang. Ini isu-isu itu dibangun. Ya, sehingga apa yang terjadi? Ya coba aja masuk Islam dulu supaya dapat pengaruh dan sebagainya. Maka masuk Islam, dan ini dasar-dasar nifak nanti yang muncul, yang terkontaminasi dengan penyakit nifak, yang benih-benih ini menjadikan munafik. Dan ini akan luar biasa, dan dahsyatnya sampai sekarang ada jejaknya, bisa dilacak gitu. Ya, bisa nanti tempat markas yang dibangun pertama kali dan dikamuflasekan jadi masjid disebut Dirar itu sampai sekarang jadi tempat arang gitu. Ya, tempat jualan arang. Dan itu ada nasab sejarahnya, bisa dilacak. Nah, sisi lain juga kepentingan tadi yang saya katakan, ya, dari secara spiritual juga, pendekatan spiritual, mereka menginginkan nabinya dari kalangan mereka sehingga tidak rela ada nabi dari kalangan selain dari golongan mereka yang tersambung nanti nasabnya ke Nabi Ishak. Mereka menginginkan dari jalur Nabi Ishak. Terus ya, seperti mereka dapatkan kejayaan saat masa-masa di Nabi Sulaiman misalnya, ya, dengan kuil Sulaimannya, ya, terus nyambung ke atas sampai dengan turunannya ke Nabi Isa, kan masih nabinya ke situ, ya, walaupun nanti ada terjadi perpecahan. Nah, yang paling menarik adalah teman-teman sekalian, jadi pertama secara spiritual mereka menghendaki nabinya dari kalangan mereka. Jadi ketika tampak dari nabinya dari keturunan Nabi Ismail alaihissalam, yang tadinya mereka nanti-nanti itu kan sudah minta itu. Wah, kalau ngelacak di Quran tuh komplit sekali. Mereka yang minta kepada Allah, itu kan yang di ayat 89 itu di Al-Baqarah itu, mereka yang minta kepada Allah, itu kan pengen diturunkan nabi, pengen dibimbing dan sebagainya, nabi akhir zamannya. Begitu diturunkan mereka sendiri yang mengingkari. Mereka yang berbalik gitu kan. Nanti dikuatkan di ayat 101 itu, ya, itu dikuatkan. Jadi begitu kemudian diberikan kepada mereka, dianugerahkan nabi yang terbaik, penutup zaman, nasabnya sempurna, lahirnya di tempat yang terbaik, gitu kan, perjalanannya terbaik, itu nggak menerima. Karena tidak menerima itu, nah maka muncullah kemudian reaksi dari situ yang negatif. Nah, ini persoalan juga, ya. Nah, kemudian yang kedua tadi dari sisi kematangan ekonomi yang sudah mereka tata itu, dari bisnis yang sudah mereka kelola, sudah menggurita dan seterusnya. Nah, itu mereka nggak terima juga di situ, ya. Maka sentimen-sentimen yang muncul itu dibawa kemudian ke dalam nuansa kehidupan sosial, maka dimunculkanlah isu-isu, ya, kepada dakwah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang sesungguhnya membawa semua kemaslahatan. Jadi awalnya yang nggak ada isu, muncul dari sini isunya. Ya, apa diantara isunya? Isu yang kiblat yang kemarin saya pernah sampaikan itu. Itu lihatlah katanya umatnya Muhammad SAW. Katanya risalah penutup, risalah yang terbaik. Padahal mereka tahu itu. Ya, tapi kiblatnya kok masih ngikutin kiblatnya kita katanya kan, ke kuil Sulaiman. Maka turunlah Al-Baqarah ayat 142 itu. Saya qulu sufahu minan nasi ma wallahum an qiblatihim allati kanu 'alaiha. Kan? Maka ketika mereka komen dan sebagainya tentang kiblat itu, turun dulu Al-Baqarah ayat 144 yang sekarang 144, qad nara laqalluba wajhika fis sama falanuwalliyannaka qiblatan tardaha. Maka direspon oleh Al-Qur'an ketika mereka menyoal, ya, selama 16 bulan kan sampai 17 bulan Nabi menghadapnya kan ke arah Masjidil Aqsa seperti yang pernah saya terangkan di pertemuan-pertemuan lalu. Lalu mereka komen dan seterusnya, turun ayat. Ya, dari turun ayat ini dipalingkan ke arah Masjidil Haram, itu pun masih disoal juga. Tuh yang nggak konsisten, kemarin katanya ke Masjidil Aqsa, sekarang ke Masjidil Haram. Itu yang ayat 142. Maka dijawab oleh Allah dengan 143-nya dan seterusnya. Ini sudah tuntas saya terangkan di pertemuan yang lalu. Nah, saat yang bersamaan juga di situasi Nabi awal hijrah, masuk hijrah ke Yathrib tadi, mengelola jadi suasana Al-Madinah Al-Munawwarah, Nabi sebetulnya dibimbing oleh wahyu untuk membangun suatu pendekatan yang baik, ya, kepada semua kalangan, semua suku termasuk Yahudi. Apa diantaranya? Nabi melihat kebiasaan-kebiasaan mereka apa yang bisa diadaptasi, yang sekiranya tidak bertentangan dengan syariat, yang dengan itu bisa melunakkan hati. Ya, seperti saya sampaikan, Anda misalnya dari Jawa bertugas ke Sumatera, ya, di Islam itu ada fikih untuk mempelajari lingkungannya dulu. Ya, apalagi jadi diplomat nih. Ya, Anda bertugas kemana diplomat, jangan sampai ditugaskan di tempat tertentu di Yunani tapi nggak bisa bahasa Yunani. Bagaimana bisa berkomunikasi dengan orang-orang di sana? Ya, ditugaskan jadi dubes di Italia tapi nggak bisa bahasa Italia misalnya. Ya, ditugaskan di Eropa, di Amerika nggak bisa bahasa Inggris, nggak bagus bahasa Inggris. Bagaimana bisa berkomunikasi? Kan? Maka bahasa setempat tuh dikuasai sangat-sangat bagus, ya. Anda dari Jawa ke Sumatera belajar bahasa di sana. Sumatera Barat belajar bahasa Padang misalnya, kan? Bahasa Minang misalnya, sehingga bisa berkomunikasi, berbaur, dan itu akan melembutkan jiwa, diterima dengan baik gitu. Ya, maka apa yang diadaptasi oleh Nabi, yang dibimbing oleh syariat, dilihat. Oh, diantaranya mereka punya kebiasaan puasa.
di 10 Al-Muharram itu. Ya, maka ketika dilihat, ditanya kan, dikonfirmasi, Nabi sebetulnya tahu karena dibimbing wahyu. Cuma untuk terdengar di lisan mereka, saat didengar itu dikonfirmasikan, diberikan infonya kepada umat Nabi Muhammad SAW yang telah beriman, maka diperdengarkan lewat lisan, langsung di lisan mereka itu lebih kuat pengaruhnya ketika direspon nanti oleh Nabi SAW dibandingkan Nabi sendiri yang langsung menyampaikan. Ini metode yang dibimbing langsung oleh wahyu. Ya, seperti Allah Subhanahu wa taala langsung mengklarifikasi kepada lisan iblis itu untuk menunjukkan langsung di lisannya. Kenapa dia nggak mau hormat kepada Adam? Ya, mudah bagi Allah menetapkan kamu sombong. Makanya di Al-Baqarah ayat 34, pembukanya dikatakan aba wastakbar. Wa idz qulna lil malaikati isjudu li Adam fasajadu illa iblis aba wastakbar. Dia nggak mau hormat, sujud karena sombong. Ya, tapi kalau kemudian Allah tetapkan, ada potensi nanti dia mengingkari. Saya nggak sombong kok. Kan? Nanti bisa ricuh tuh suasana pada saat itu kan. Dan Allah maha mengetahui, maha bijak, maha tahu. Karena itu langsung diperdengarkan di lisan iblis itu supaya terdengar oleh semua. Itu ada di Quran surah ke-7 Al-A'raf ayat 12 itu. Qala ma mana'aka alla tasjuda idh amartuk. Ya, hei iblis, kenapa kamu nggak mau sujud hormat kepada Adam ketika aku perintahkan? Itu untuk mengonfirmasi. Lalu keluarlah di lisannya, ana khairum minhu khalaqtani min narin wa khalaqtahu min tin. Ya, aku lebih hebat dibandingkan dengan Adam. Ya, karena kau ciptakan aku dari api, kau ciptakan dia dari tanah. Nggak level, yang lebih tinggi harus hormat kepada yang rendah. Keluar di lisan, diketahui oleh semua. Jadi malaikat tuh jadi tahu, oh yang selama ini kelihatannya rajin ibadah dan sebagainya punya potensi begini. Kan? Jadi nampak tuh. Karena itulah Nabi SAW dibimbing juga untuk mengonfirmasi kepada lisan orang Yahudi pada masa itu, kalian kenapa puasa di 10 Al-Muharram ini? Nah, mereka mengatakan ini puasa yang terwariskan sejak eranya Musa alaihissalam ketika ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala dari kejaran Firaun yang ditenggelamkan kemudian Firaun itu, dari situ disyukuri dan berpuasa untuk mensyukurinya. Di hari ke-10 Ashur, maka dikenal dengan Ashura. Itu awal sejarahnya puasa Ashura. Ya, maka Nabi mengatakan ahlu ahaqqu minkum bi Musa. Bima makna, kurang lebih Nabi mengatakan kami lebih berhak untuk mengikuti ya syariatnya Musa itu, karena memang syariat Islam yang dibawa Nabi Muhammad itu menyempurnakan, mencakup semuanya. Ya. Maka Nabi mengatakan puasa semua. Jadi satu sisi Nabi ingin memberikan kesan bahwa ini loh yang benar dari Musa itu ini. Ya. Jadi kalau Nabi, ini banyak sekali hikmahnya Masya Allah. Nabi perintahkan kepada umat pada masa itu, kalian ikut puasa kata Nabi. Ya. Jadi satu tujuannya untuk menghadirkan, melunakkan pendekatan-pendekatan terbaik dengan mengadaptasi itu semua, jadi ada adaptasinya di dalamnya. Ketika kemudian itu dipraktekkan dan nampak di lisan mereka sendiri, disampaikan, direspon, itu setidaknya memberikan sifat kelunakan ya pada jiwa-jiwa atau kalbu-kalbu orang Yahudi pada masa itu, sehingga bisa menerima risalah Islam ya, dengan baik. Yang kedua, ingin memberikan kesan pendahuluan ya, bahwa yang benar itu yang dipraktekkan, jangan disimpangkan ajaran Nabi Musa. Kamu udah tahu yang ini bisa ada puasa Ashura, ada yang benar. Kenapa sekarang kamu menyimpang dari praktek-praktek itu? Kamu dilarang kemudian berbuat curang, kamu curang. Dilarang berzina, kau zina. Kan? Dilarang membunuh, kok membunuh, gitu kan? Padahal syariat Musa ini kamu tahu yang benarnya seperti ini. Nah, itu juga ada kesan pendahuluan di awal. Makanya nanti setelah itu ada ayat-ayat dialog nanti yang mengkhitab langsung ya ahlal kitab, ya ahlal kitab. Itu nanti ada Yahudi, ada Nasrani di dalamnya. Itu metodologi yang sangat indah sekali. Nah, singkatnya adalah di awal-awal masa hijrah itu, melihat itu Nabi perintahkan para sahabatnya puasa. Bagi yang pengen puasa, yang enggak apa-apa gitu ya. Nah, itu awal-awalnya. Jadi banyaklah orang kemudian puasa Asyura, termasuk Nabi mempraktekkan sendiri. Ya, sampai sekarang kita kenal kan? Ya, puasa sunnah itu. Jadi semua puasa teman-teman sekalian, puasa. Nah, yang menarik adalah awal-awal mereka senang juga tuh. Wah, pada puasa umat Islam. Lama-lama muncul lagi seperti yang tadi saya sampaikan. Ya, karakteristik itu. Wah, maka jadi isu. Umatnya Muhammad tuh lihat kemarin sholatnya ngikutin kiblat kita. Sekarang puasanya aja ngikutin kita juga katanya. Jangan-jangan ajarannya KW gitu kan. Nah itu ya gambaran-gambaran itu isu disebarkan tuh. Jadi hoax itu sudah lama diproduksi. Jadi ada produsen hoax di masa-masa Nabi itu sudah ada. Ditebarkan dan seterusnya. Sehingga ketika itu menyebar di masyarakat Islam kan biasa. Kalau awam kan pasti mengadu ke atas. Ini gimana ini solusinya? Apa benar risalah ikut-ikutan dan sebagainya? Nah, maka merespon itu semua, inilah hikmahnya. Allah menjawab sekaligus menerangkan.
Bagaimana kebiasaan puasa itu dibangun di masa lalu. Umat-umat sebelum Musa ada yang puasa apa enggak, kan? Umat setelah itu puasa apa enggak dan sebagainya. Diturunkanlah satu ayat ini mencakup jawaban dari semua keadaan pada saat itu. Jadi meruntuhkan klaim Yahudi juga sebagai masyarakat atau kaum atau umat yang sebetulnya punya jasa dalam mewariskan puasa, dibantah nanti dengan satu ayat ini. Yang kedua, umat Islam, Nabi Muhammad SAW sebagai nabinya pada masa itu diberikan yang paling istimewa, melebihi apa yang didapatkan umat-umat sebelumnya, untuk memberikan kesan bahwa kalau Allah berkehendak, nih diberikan yang paling bagus, yang terbaik. Kalau kamu kemudian benar menunaikannya, dapat ini, dan sebagainya. Ya, jadi turun satu ayat spesifik, sekaligus dengan turunnya ayat di waktu itu, di bulan itu, Allah langsung memberikan kesan kepada Nabi Muhammad untuk memberikan pembekalan sebelum sampai ke masa yang ditentukan itu. Kenapa? Karena ini momennya spesial, keistimewaannya banyak, sangat agung, sangat luar biasa, dan fitrah kehidupan itu mengatakan, memberikan isyarat bimbingan, setiap momen yang besar, yang istimewa, yang agung, tentu persiapannya juga dibutuhkan dengan tidak biasa. Ya, saya berikan kepada Anda momen besar di keluarga Anda anak mau nikahan, bukankah Anda siapkan jauh-jauh hari sebelumnya? Ada yang setahun sebelumnya, berbulan-bulan sebelumnya, kan? Anda mau pelantikan di jabatan tertentu, Anda siapkan sebelumnya itu. Ya, beli bajunya, macam-macamnya, tempatnya, dan karena spesial momennya. Nah, ini yang memberikan spesialnya itu Allah. Keistimewaannya diturunkan oleh Allah sendiri, langsung itu. Ya, ada bagaimana ampunan diberikan 24 jam, rahmat diturunkan, doa bisa dijawab, ada amalan yang bisa mencakup semua masa yang sangat lama gitu kan, bisa di cover semuanya dan tertutup dosa-dosa yang telah lampau. Itu satu momen itu. Maka persiapannya pun jangan sampai ketika masuk kepada momentumnya baru siap-siap. Ya, maka ketika itulah kemudian diturunkan di bulan Sya'ban, di hari Senin, tahun kedua Hijrah. Nah, inilah teman-teman sekalian. Di bulan Sya'ban, tahun kedua Hijrah. Ada yang merinci di hari Senin. Ya. Sudah ya? Wah, ini Masya Allah nih. Lahirnya hari Senin, kan? Menerima wahyu juga hari Senin. Nanti puasa puja hari Senin, kan? Dan kemudian juga wafat Nabi SAW di bulan Rabiul Awal juga, bulannya serupa gitu kan. Baik. Dan dilahirkan juga kemudian di hari Senin, karena itu beliau kemudian membiasakan untuk puasa yang dikenal dengan puasa Senin, sunnah hari Senin itu. Kembali ke sini. Maka diturunkanlah kemudian oleh Allah Subhanahu wa taala ya jawaban, anugerah, sekaligus hal yang bisa memberikan keistimewaan pada umat akhir zaman dengan nabinya akhir zaman Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Quran surah kedua Al-Baqarah ayat 183. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Nah, ini Quran surah kedua Al-Baqarah ayat 183, itu turunnya di hari Senin di bulan Sya'ban di tahun kedua Hijrah. Ya, 2 tahun setelah Nabi berhijrah ke kota Yathrib yang telah berubah menjadi Al-Madinah Al-Munawwarah. Baik, pelan-pelan. Nah, dengan turunnya kemudian ayat ini, maka sejak detik itu ditetapkanlah kemudian satu ibadah yang menopang pondasi keislaman yang disebut dengan as-syiyam atau puasa itu. Ditetapkan bulannya Ramadan, ya. Nanti dijelaskan di ayat 185-nya disebutkannya Ramadan, Syahrul Ramadan. Di kewajiban ini yang 183 dirinci nanti di ayat 185 dengan menyebutkan nama Ramadannya. Ya. Ini turunnya sampai 184 nih, wa 'alal ladzina yutiqunahu ya. Ya, nanti penjelasan bulannya ada di ayat 185-nya. Ini. Dengan turunnya ayat ini, Quran surah kedua ayat 183, 184, maka saat yang bersamaan ya, Allah memberikan respon secara langsung. Yang respon ini menggugurkan ya klaim orang-orang Yahudi yang pada saat itu membanggakan ritual yang telah kemudian mereka lakukan, yang diikutkan kepada syariat Musa alaihi salam. Sekaligus juga ya dengan klaim yang dimaksudkan mereka mencoba
untuk mereduksi nilai-nilai Islam sekaligus mengolok-olok dan sebagainya, direspon oleh Allah secara langsung yang menerangkan tentang bagaimana Musa diberikan risalah, bagaimana kekuatan dan keistimewaan puasa yang ditunaikan Musa dibandingkan dengan puasa yang sekarang, ya, yang sekaligus juga respon ini menggugurkan klaim orang-orang Yahudi. Nanti kita akan jelaskan detail turunan-turunannya, dan pada saat yang sama juga memberikan keutamaan melebihi keutamaan momentum puasa yang ditunaikan umat-umat sebelumnya. Jadi respon ini terhadap Yahudi banyak nanti hikmahnya. Ya, ada yang meluruskan, menyadarkan kembali tentang syariat Musa secara bersamaan. Begitulah Allah memberikan hikmah dari sebuah peristiwa terjadi begini, turun hikmah. Karena itu kita diminta untuk beriman dulu. Kan iman kepada qada dan qadar itu materi simpul ke-6 itu sangat penting, sangat penting. Ya, jadi kalau kita mendalami qada dan qadar, memahami takdir bagaimana bekerja itu, hidupnya itu akan lebih lapang. Ya, lebih nyaman itu menata kehidupan. Karena ketika terjadi sesuatu, iman difungsikan. Nah, iman itu kalau kita yakin dulu, menerima dulu, hikmah akan datang membimbing. Oh, begini. Akal nanti dibimbing cara memahaminya. Oh, ini maksudnya, ini hikmahnya. Setelah itu kemudian tiba, solusi akan datang. Itulah hidup. Ya, jadi kalau kita mengerti tentang manajemen kehidupan, khususnya dari simpul yang ke-6, qada dan qadar itu akan mudah mengatasi problematika kehidupan yang kita hadapi. Ya. Nah, turun ini, apa kaitan dengan pembahasan kita? Ini turunnya ini di bulan Sya'ban. Seperti kita ketahui, Sya'ban itu kan urutannya ke-8. Ya, di susunan bulan-bulan Hijriyah. Yang Hijriyah itu yang sekarang kita tetapkan, kan? Mengacu kepada proses awal hijrahnya Nabi SAW. Insya Allah di sirah kita akan perdalam siapa yang mengusulkan ini, kenapa kemudian dipilihnya hijrah dan sebagainya, itu ada hikmahnya tersendiri, ada maknanya. Ya. Tapi kita kembali ke sini di bulan ke-8, dan penamaan bulan ini dari Al-Muharram sampai dengan Dzulhijjah, bulan ke-12. Ya. Al-Muharram, kemudian Safar, Rabiul Awal, Rabiul Akhir, Jumadal Ula, Jumadal Akhirah, Rajab, Sya'ban, Ramadan, Syawal, Dzulqa'dah, Dzulhijjah. Itu sudah ada sejak zaman jahiliyah. Ya, sudah ada sejak zaman jahiliyah. Dan kemudian dilestarikan di masa Islam karena nggak bertentangan dengan syariat. Dan berkesesuaian nama-nama ini dengan hikmah syariat. Nanti saya jelaskan ya secara mendalam ketika masuk pada kata Ramadan. Kenapa nama Ramadan dipertahankan? Apa hubungannya dengan hikmah puasa? Itu semua ada korelasinya. Ya, ada korelasinya. Ini dari Al-Muharram sampai dengan Dzulhijjah. Ini Sya'ban ada di posisi yang ke-8. Sedangkan ayat ini ketika diturunkan menunjukkan kewajiban, perintah wajib untuk menunaikan ibadah siam, waktunya di Ramadan. Ramadan itu bulan yang ke-9. Ramadan ya. Itu bulan ke-9. Turunnya di bulan 8. Coba lihat. Kalau sholat kan seketika diturunkan ayat, seketika dilakukan kan? Coba masih ingat nggak tentang pindah kiblat itu? Ya, arah kiblat dari arah Masjidil Aqsa, Al-Masjidil Aqsa yang di Palestina, kan? Kemudian turun Al-Baqarah ayat 144, Quran surah 2 ayat 144, kan? Nabi SAW sedang menunaikan sholat di salah satu tempat, turun ayat ini seketika dirubah, yang menghadap ke sini pindah, berubah 180 derajat menghadap ke Al-Masjidil Haram. Al-Masjidil Haram. Di ayatnya turun, prakteknya dilakukan seketika. Ya. Tapi puasa unik. Puasa itu turunnya di bulan Sya'ban, tapi ayatnya langsung memerintahkan pelaksanaannya bulan Ramadan. Diturunkan sebulan sebelum perintah itu ditunaikan berdasarkan surat dan ayat yang langsung Allah perintahkan dan memberikan isyaratnya. Apa hikmahnya kemudian? Allah turunkan perintahnya kurang lebih sebulan sebelum pelaksanaannya. Nah, ulama merinci ini semua dan memberikan kesan kepada kita, kenapa perintah ini diturunkan sebulan sebelum pelaksanaannya? Satu, agar memudahkan umat ya pada saat itu melakukan persiapan dan adaptasi sebelum menunaikan ibadah siam Ramadan ini. Agar ada persiapan. Ya. Karena fitrah yang seperti saya sampaikan, sesuatu yang sangat istimewa itu butuh persiapan. Ya, butuh masa untuk menyiapkan diri sehingga bisa tampil maksimal ketika momennya tiba.
Kan bisa paripurna kita dapatkan keistimewaannya ketika momentumnya itu hadir. Nah, karena itulah kemudian Allah Subhanahu wa taala menghadirkan perintahnya sebulan sebelum pelaksanaan ini supaya ada jeda, ada persiapan, ada adaptasi yang bisa dilakukan sebelum momennya tiba. Ini bagian pertama, ya. Dan nanti akan jadi hikmah. Jadi hikmah karena nggak semua dari umat Nabi ini sudah terbiasa untuk menunaikan puasa selama sebulan. Ya. Sebelumnya kan sudah ada ya pembiasaan puasa. Yang tadi hikmahnya tuh dari Asyura itu, ya kan? Nah, ada kan sehari, setahun dibiasakan puasa dulu, terus Senin, Kamis, kan belum ada yang sebulan penuh itu. Ya, jadi dibiasakan dulu, diberikan dulu kemudian gambaran supaya ada persiapan dulu. Jadi bisa siap-siap, menyiapkan mental, menyiapkan fisik, menyiapkan keadaan. Ya, bukan sekedar puasanya saja, tapi untuk meraih anugerah dan hikmah terbesar di balik ibadah siam itu. Satu ini. Ya. Kemudian yang kedua, juga untuk melihat, ya, untuk kita saat ini melihat bagaimana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dibimbing oleh Allah pada saat itu langsung untuk memberikan pedoman kepada umatnya pada saat itu bagaimana menyiapkan Ramadan ini. Jadi selama sebulan ya sebelum Ramadan datang itu Nabi memberikan bimbingan, memberikan contoh penyiapan, dengan sehingga dengan contoh yang Nabi sampaikan ini, dengan bimbingan-bimbingan, menerangkan keutamaan, kemudian Nabi praktekkan juga puasa di bulan Sya'ban ini untuk membiasakan sebelum sampai Ramadan. Nabi banyak, nanti ada hadis-hadis. Kita kalau sudah masuk nanti ke isinya, kita akan terangkan, tunjukkan dengan referensinya. Kitabnya mana, hadisnya apa. Ya kalau Anda lihat hadis Sayyidah Aisyah radhiyallahu taala anha ketika beliau menyampaikan, aku nggak pernah dapati Nabi SAW banyak berpuasa sunnah itu. Ya, bukan yang Ramadan kata beliau, banyak puasa di bulan Ramadan, banyak puasa di luar bulan Ramadan. Kalau Ramadan sempurna 30 hari karena wajib, di luar itu aku tidak melihat Nabi banyak menunaikan puasa kecuali yang aku lihat saat Sya'ban itu. Ya. Hikmahnya apa? Ternyata Nabi menyontohkan untuk melatih sebelum Ramadan supaya fisik terbiasa puasa dulu, memperbanyak. Ya. Jadi yang belum biasa dibiasakan dulu. Memperbanyak itu kan bisa relatif sesuai dengan keadaan kitanya. Ya, jadi hikmahnya apa? Sebelum puasa itu coba latihan dulu sebelum Ramadan tiba. Ya, bagi orang yang belum pernah puasa, puasa sehari itu udah banyak. Ya kan sebulan masanya tuh kurang lebih kan. Jadi bisa kita mulai dari yang nggak pernah puasa sehari dulu nih selama sepekan, Senin aja dulu. Nanti pekan kedua Senin dengan Kamis, ya kan? Coba tambahkan. Pekan ketiganya memperbanyak, silahkan 3 hari, 4 hari. Pekan keempatnya misalnya bisa 5 hari. Begitu masuk ke Ramadan sudah biasa fisiknya. Gitu ya, sudah bisa menerima. Itu pendekatan yang dari fisiknya sudah nyaman, sudah enak, sudah baik dan sebagainya. Ya, makanya nanti semakin meluas, ya semakin menjangkau Islam, wilayah yang lebih luas lagi, kan karakteristiknya beda-beda. Bahkan jangankan puasa, ya ada yang untuk sholat belum terbiasa, dengan ada yang untuk baca Quran belum terbiasa. Maka masanya diberikan lebih panjang lagi. Makanya nanti ada latihan di bulan-bulan Hurum. Ya, di antara bulan Hurum itu nanti ada Rajab. Nanti ada Al-Muharram, sebelumnya Dzulqa'dah bulan 11, Dzulhijjah bulan 12, Al-Muharram bulan pertama. Kata Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma mengutip keterangan Nabi sallallahu alaihi wasallam, talata mutawaliyat. Ada 3 yang berurutan bulan Hurum itu, 3 berurutan. Dzulqa'dah bulan 11, Dzulhijjah bulan 12, Al-Muharram bulan pertama. Kemudian Rajab Mudhar bulan Rajab. Di Rajab itu ada puasa, sunnahnya, sunnah bulan Hurum. Tapi karena momentumnya dekat dengan Ramadan, ini pun sebagai bagian dari persiapan. Jadi yang belum terbiasa sama sekali, jauh terbentang. Dari Rajab sudah mulai latihan, sekarang bulan Rajab kan? Ya, makanya disunnahkan kita puasa di bulan Rajab ini, ya sunnahnya mengikuti aspek Hurumnya. Itu yang pertama, bulan Hurum. Bulan Hurum itu kan bebas kita untuk memperbanyak. Sama seperti Al-Muharram, sama seperti Dzulhijjah, selain hari rayanya. Sama seperti Dzulqa'dah. Tapi Rajab punya keutamaan yang kedua, sebagai persiapan menuju Ramadan. Itu maksudnya. Nanti puncak persiapannya di Sya'ban, diperbanyak lagi. Sehingga ketika Ramadan sudah lebih siap, lebih baik, sudah lapang. Ya, keadaan lapang menerima sesuatu, ya seperti saya analogikan begini nih. Ada tamu tuh mau datang. Tamunya penting tuh. Ya, tamunya penting, kemudian bawa sesuatu yang akan bermanfaat untuk kita. Anak kan siapin dulu kan? Ya, rumah ditata, diperbaiki, dibagusin, disiap-siapin makanan, tata keadaan kita supaya tamunya enak, nyaman. Bagaimana dia datang ke rumah seperti rumah sendiri, itu kan? Ya, walaupun nggak boleh ngepel, nggak boleh nyapu. Seperti rumah sendiri. Jadi, nikmati aja gitu kan? Nah, makanya orang Arab tuh mengatakan begini, ketika tamunya datang, marhaba, ahlan
wasahlan. Nah, itu jangan dikira kalimat biasa itu. Ahlan wasahlan. Nih. Ya. Ini asalnya nazaltum ahlan wa halaltum sahlan. Ini bisa dibalik juga, bisa, boleh. Bisa halaltum sahlan, nazaltum ahlan, boleh. Ya, bisa dibalik juga, halaltum ahlan, nazaltum sahlan. Ini asalnya. Nazaltum ahlan. Anda telah tiba di sini, silahkan jadi bagian dari keluarga. Nazaltum ahlan. Halaltum sahlan. Anda mau ngerjakan apapun di sini, boleh halaltum. Dan silahkan semudah-mudahnya. Ya, mau ke toilet, aksesnya mudah. Mau ke dapur, aksesnya mudah. Mau ngepel, mudah juga. Nah ini asalnya nih. Nah, disingkat kemudian dengan ahlan wa sahlan. Jadi kalau Anda nyambut tamu ahlan wa sahlan, dianggap keluarga. Kasih akses yang mudah. Ya, jangan ahlan wa sahlan, mau ke toilet dipersulit. Mau minum, kemudian dikasih harga gitu kan. Tidak. Kalau sudah ahlan wa sahlan, apalagi kalau ada di toko, rumah makan, ahlan wa sahlan gratis tuh. Ya, jangan sampai nanti ada ibu kandung pulang bayar. Ya, jadi kalau Anda pasang di restoran, di toko ahlan wa sahlan itu gratis tuh. Karena nazaltum ahlan, ke situ tuh jadi saudara, keluarga. Dan aksesnya mudah semua. Ini gambaran ya. Lalu setelah itu mengatakan apa? Marhaban. Marhaban. Ya, masya Allah. Marhaban, marhaban. Nah, kalau marhaban umum sifatnya. Marhaban. Ya. Marhaban. Marhaban itu dari kata rahaba asalnya. Ya. Rahaba itu keadaan asalnya, keadaan hati yang lapang. Yang lapang, yang luas, sehingga dapat menerima apapun keadaannya. Ya. Jadi saya sering katakan kalau cawan hati kita itu luas, besar. Ya. Masalah yang besar pun jadi kecil dan hanyut. Ya, sudah hilang gitu, meresap. Anda taburkan garam ke danau yang luas, yang airnya tawar, segar gitu, Anda tebarkan segenggam pun, itu sudah hanyut begitu saja dan tidak ada banyak pengaruh. Tidak ada pengaruhnya gitu ya. Tapi kalau cawannya kecil, ya gelas yang kecil diberikan segenggam garam tadi ya asin gitu. Ya. Nah, ini kalau orang Arab ingin mengatakan pada seseorang, ya silahkan jadi bagian dari keluarga, silahkan kemudian aksesnya mudah untuk mengerjakan apapun. Ini mohon ya, terima dengan kelapangan, dengan hati yang luas. Kami pun menerima Anda dengan kelapangan semuanya. Kalau ada kurang-kurang, mohon maaf ya. Di keadaan yang melapangkan semua hati, sehingga mudah menerima apapun respon dari tamu itu. Ya, kata mengatakan, Anda bagian dari keluarga, akses semudah-mudahnya, Anda ingin bersikap apapun, kami sudah melapangkan. Karena lapang ini mudah menerima apapun. Respon tamu begini, mudah diterima. Respon tamu begitu, mudah untuk diterima. Ini marhaban. Ya, karena itu orang Arab mengatakan bisodrin rahib. Dengan hati yang sangat lapang. Sodrin rahib. Hati yang lapang. Kalau kita ingin berusaha melapangkan hati, sehingga apapun yang datang, itu bisa kita terima. Mau diperintahkan, kita terima. Mau dilarang, kita terima. Ya kan? Mau diarahkan, kita terima. Pokoknya sami'na wa ata'na. Apapun yang diperintahkan, dikerjakan. Suasana untuk meluaskan hati, melapangkan sepenuhnya, sehingga mudah menerima apapun yang diarahkan kepada kita selaku objek, itu dirubah kalimat rahaba dalam bentuk tasydid pada huruf keduanya ini, pada ha. Di rahaba yurahibu. Rahaba yurahibu. Yurahibu. Ya. Sedikit belajar ya dari apa yang guru-guru kita pernah ajarkan. Tasydid ini itu di ilmu sharaf nanti ada salah satu fungsinya untuk menunjukkan sebuah proses tadrij namanya. Ya. Proses yang berlangsung secara bertahap. Sedikit-sedikit. Sehingga dengan proses yang berlangsung sedikit-sedikit ini jadi merata, jadi baik dan sempurna. Ya. Al-Quran diturunkan secara berproses supaya diterima dengan enak, ya, tidak menjadi beban yang berat. Ya, lapang, enak, nyaman. Setelah kemudian terbiasa, mudah menerima yang banyak dan sempurna keseluruhannya. Hujan itu datang dengan bertahap, nggak langsung meratakan semua. Setelah bertahap, rata, kelihatan bersih.
Karena itu turunnya hujan, aturan cuaca di Quran menggunakan tasydid juga. Di Quran surah 31 di ayat 34. Innallaha 'indahu 'ilmus sa'ah wa yunazzilul ghaits. Pakai tasydid, wa yunazzilu. Ya. Nah, ini kalau sekarang kita turunkan makna ini, rahaba yurahibu pakai tasydid, artinya apa? Usaha yang serius, tasydid menunjukkan juga keseriusan, kesungguhan. Makanya dibacanya double, 2 kali lipat, menunjukkan motivasi yang lebih. Suatu 2 kali lipat. Jadi kalau ada tasydid, ini hurufnya ada 2 disatukan. Tapi nanti makna lughahnya, ya, falsafah bahasanya, filosofinya atau hikmahnya memberikan kesan motivasi yang kuat. Jadi menambah semangat, menambah motivasi, menunjukkan keseriusan, kesungguhan, dan berlangsung secara bertahap. Itu tasydid tuh. Ya, kita agak dalam sedikit ya ngajinya. Ya, rahaba yurahibu. Usaha yang sungguh-sungguh, yang serius, dengan motivasi yang lebih, untuk belajar secara bertahap melapangkan hati. Sehingga dengan keadaan lapang ini, apapun yang diperintahkan, diberikan, dia dilarang bahkan kepada kita, udah siap menerima apa saja, apapun itu. Nah, keadaan itu semua, sifatnya, keadaannya kalau terkumpul itu semua, maka dirubah nanti bentuk kata kerja ini, akar katanya, dengan past tense, kan rahaba yurahibu ini presentnya, kan? Dibentuk ke dalam bentuk yang menunjukkan keadaan, sifat yang sudah siap dengan keadaan itu dalam bentuk masdar nanti. Rubah ke kata benda, jadi tarhib. Rahaba yurahibu tarhiban. Tarhib. Karena ini disiapkan menuju Ramadan, ya, kita berusaha melapangkan hati, melapangkan keadaan jiwa kita, menyiapkan diri kita dengan sungguh-sungguh, serius. Walaupun tidak mudah, berproses, kan? Menghadirkan motivasi berkali lipat, kemudian bertahap kita belajar, seperti dibimbing Rasulullah, pelan-pelan. Guna apa? Menyiapkan ketika tiba momennya, siap apapun yang perintahkan. Malam bangun sholatnya, siap ya Allah. Subuh sampai maghrib jangan makan, jangan minum ya, siap ya Allah. Tahan nafsu ya, siap ya Allah. Baca Quran tingkatkan, siap ya Allah. Jangan lakukan ini, sami'na wa ata'na. Kita belajar, guna persiapan ke Ramadan. Kalau kita gabungkan persiapan ke Ramadan, maka jadilah kemudian gabungan kata dikenal dengan tarhib Ramadan. Ini asal mulanya ada kalimat tarhib Ramadan. Nah, sekarang tahu ya? Ya kan? Selama ini kita dengar tarhib, 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 ya kan? Jadi kalau sudah masuk tarhib, jangan dibahas persiapan Ramadan. Ya, dari mana kita bisa mendapatkan suasana lapang itu sehingga kita bisa katakan ketika Ramadan tiba, marhaban. Ya, Allahumma ahillahu alaina bil yumni wal iman wassalamati wal islam rabbi wa rabbukallah, kan? Marhaban, marhaban ya Ramadan, ya kan? Marhaban, marhaban dan ya Ramadan, begitu tarawih absen. Ya, ini marhaban, marhaban Ramadan, begitu diminta tilawah ketinggalan, update status iya, update Quran tidak. Jadi masalah itu bukan marhaban namanya. Jadi kalau sudah marhaban itu semua sudah lapang. Ya, sehingga penting bagi kita untuk belajar bagaimana sih Nabi memberikan pedoman tarhib ini seperti apa dari Nabi. Ya, pedomannya bagaimana? Ini yang bisa kita lacak. Di sebelum Ramadan bagaimana Nabi mengarahkan, membiasakan, menunjukkan keistimewaan. Ini di malam ini ada apa keutamaannya? Di sahur itu keutamaannya ada apa? Kan? Saat berbuka bagaimana cara berbuka yang baik? Bagaimana cara menjalani puasa yang benar? Itu dibahas. Dan dipraktekkan dulu. Makanya kata Sayyidah Aisyah itu di bulan Sya'ban, banyak Rasulullah itu mempraktekkan puasa sunnah. Untuk memberikan kesan kepada umat, adaptasi dulu. Jangan sampai semangat-semangat, ya, tiba Ramadan, waktunya sahur, ngelihat berapa menit lagi buka. Sebenarnya perjalanan tuh ngelihat perjalanan jam aja. Ya, baru sahur dan nanya buka. Jam berapa nanti maghrib? Itu baru sahur. Bisa kebayang nggak? Harusnya orang-orang yang sudah marhaban tuh sudah menikmati amalan, sudah siap tuh. Apa yang dia siapkan agenda untuk Ramadan ini? Dia siapkan. Nah, ini yang penting kita keluarkan. Apa yang ditunjukkan oleh Nabi di masa-masa ini? Bagaimana menguatkan kepada umat sehingga menghasilkan kualitas umat yang luar biasa. Dan momentum-momentum besar itu terjadinya dalam pelatihan Ramadan. Karena semua terlatih. Jasmani terlatih secara physically, kan? Akal terlatih, tajam itu. Jadi orang puasa itu ternyata akalnya tajam, makin lebih pintar. Puasa membuat lebih pintar. Ya. Kemudian fisik itu lebih semangat dan roh itu lebih kuat karena kan fungsinya roh dari dalam. Kalau rohnya bagus, semua bagus. Ya, karakter moralnya itu bagus, itu didorong akalnya kuat.
literasi banyak, karakter kinerjanya itu lebih kuat lagi. Makanya momen besar itu banyak terjadi saat Ramadan. Coba lihat perang Badar itu kapan terjadi? Saat Ramadan. Ya, Fathu Mekah. Ya, banyak turunannya. Jangan salah loh, ini Masya Allah, ini Indonesia tuh anugerah luar biasa. Jadi saya tuh sering kali kalau membahas tentang taklim, ajaran Islam, itu selalu memberikan sisipan atau penguatan pada nilai-nilai kebangsaan. Karena banyak momentum besar itu diraihnya ya berdasarkan ada momentum-momentum besar di Islam. Ya, hari-hari besar Islam, hari-hari mulia. Ini kan kemerdekaan itu diproklamasikan hari apa? Jumat kan. Jangan salah, itu bulan Ramadan. Ramadan. Jadi banyak hal. Ya, kalau kita mau jujur sih mengambil momen-momen besar, ya misalnya hari libur ini umat Islam Indonesia tuh khatam betul toleransi itu. Ya, momen apa yang kurang bagi kita? Di luar negeri itu kalau kemanapun kita berada, rata-rata itu hari liburnya adalah hari-hari yang digunakan mereka untuk beribadah. Ya, kalau dalam bahasa kita bersyukur pada Tuhannya gitu kan. Ya, di Arab liburnya Jumat karena ibadah mayoritas umatnya hari Jumat. Ya, Jumatan. Ya, kemudian di Eropa, di Amerika, di Eropa umumnya hari apa? Hari Minggu. Ya, karena dasarnya Minggu itu untuk ibadah bagi mayoritas umatnya. Di kita, Masya Allah, umat Islam itu toleran sekali. Ya, walaupun kita menyadari kemerdekaan itu harinya hari Jumat, mayoritasnya umatnya Islam ibadahnya hari Jumat, tapi tetap liburnya dikasihnya hari Ahad, Minggu. Ya, jadi saya sering katakan jangan ajarkan umat Islam Indonesia tentang toleransi, sudah khatam gitu, kecuali khatamnya ini dirusak supaya khatam tidak berkualitas. Ini yang jadi persoalan yang kita perbaiki, tapi kita memperbaiki dengan cara yang baik, ya, dengan cara yang elegan, tidak menampilkan sesuatu yang buruk dan sebagainya, sehingga kelihatan moralitas kita itu terlihat bagaimana akhlak umat Islam itu menampilkan dengan kepribadian yang baik. Ini saya ingin memberikan kesan bagaimana Allah Subhanahu wa taala memberikan anugerah kepada kita. Ya, balik ke sini ya. Balik ke sini. Jadi inilah tarhib. Ini hikmahnya. Kenapa diturunkan di awal tuh di bulan Sya'ban? Ya, bulan ke-8. Di antara hikmahnya untuk persiapan adaptasi ya masyarakat umat pada saat itu dan jadi contoh untuk umat setelahnya bagaimana menyiapkan sebelum Ramadan. Jadi kita bisa tarik dari sekarang. Ya, karakternya bagaimana di karakter keluarga dulu, jangan jauh-jauh di keluarga. Ya, mungkin ada anak yang belum pernah puasa sebelumnya, ada yang baru masuk Islam. Alhamdulillah di masa-masa ini Rajab, Sya'ban tuh biasanya insya Allah selalu ada itu, selalu ada saja. Nah, ini bisa latihan sebelum datang Ramadan. Ya, karena ini sunnah sangat fleksibel. Kayak dari anak-anak, mungkin ada yang balik, Ramadan tahun ini sudah mulai wajib, latih dulu, bulan Rajab sekarang latihan. Kalau sunnah latihan, gak harus dipaksa-paksa untuk menyempurnakan sampai maghrib, bertahap, sampai dia mampu dulu, menyesuaikan. Ya, jadi kadang-kadang ada anak dilatih sampai zuhur dulu, ya kan? Zuhur buka, nggak apa-apa. Nanti besoknya naik ke asar. Ya, asar kan sekarang jam 3:30 ya, kurang lebih kan, 15.30. Ya, nggak apa-apa, mampunya sampai asar. Jangan Anda paksakan, ayo nah, pahalanya besar, pahala besar tapi lapar gitu kan. Ini kalau udah sunnah, anak-anak itu nggak buka ya buka aja, mau dia jam 4, jam 5, jangan dipaksakan sampai dia tertidur gitu kan. Sampai karena Anda kasih, pokoknya kalau nyampe maghrib, mami kasih 200.000. Nah, ini bagaimana kelapar nih, kalau ke dokter nanti jadi masalah, obatnya bisa 2 juta. Jadi berikan pencerahan yang baik. Ini asalnya, inilah persiapannya, adaptasi. Jadi tarhibnya. Ya. Jadi kalau dia baru awal-awal zuhur, alhamdulillah, berikan motivasi, Masya Allah. Saya selalu katakan pada anak-anak itu, Kak, Masya Allah ya, Mbak Buya itu waktu kecil, usia kakak Mbak ini, nggak pernah bisa sampai seperti sekarang. Kalian luar biasa deh, ini hadiahnya nih. Walaupun mungkin baru sampai zuhur, sampai asar. Setelah itu mereka termotivasi, enak, nambah lagi, sempurna deh, sampai maghrib. Jadi Rajabnya dapat misalnya mereka membiasakan, walaupun baru Senin dengan Kamis. Ketika masuk Sya'ban mulai tambah sedikit lagi, Ramadan, khatam. Jadi ketika masuk Ramadan itu bukan latihannya, Ramadan bukan lagi latihan, Ramadan sudah siap mengeksekusi. Ya. Nah, sekarang tugas kita saat ini adalah untuk menurunkan ini pedoman seperti apa yang Nabi sampaikan kepada umat beliau sebelum masuk Ramadan itu, yang memberikan motivasi kepada umat untuk menyiapkan diri dengan serius, sungguh-sungguh secara bertahap guna menuju Ramadan itu. Apa yang disampaikan Nabi? Bagaimana Nabi memberikan motivasi? Seperti apa memetakan program sehingga saat Ramadan itu jelas. Ya, kita nggak gampang ketika masuk Ramadan. Jadi orang Islam itu harus tahu apa yang mau dikerjakan. Dia tahu mengukur sahur jam berapa karena dia sudah punya agenda.
Di antara sahur itu, setelah sahur menuju subuh, dia tahu apa yang harus dia kerjakan. Bagaimana dia mengatur tarawih yang enak di malam hari, dia sudah siapkan. Bagaimana dia menyiapkan agenda setiap hari sampai selesai Ramadan, dari mulai fajar itu sampai dengan ke maghrib, dia sudah tahu apa yang dia kerjakan. Ya, sehingga jangan sampai Anda pergi, orang dulu bekerja juga. Tapi nggak ada yang menghabiskan waktunya di musola untuk istirahat. Masuk kantor, masuk yang dicari musola untuk tiduran, nunggu sampai selesai, ya. Kemudian menyampaikan dalil dengan hadis palsu, ya, niyamus shaimi ibadatun, tidurnya orang puasa itu adalah ibadah. Ya. Jadi kalau tidurnya jadi ibadah, bagaimana dengan nggak tidurnya? Itu kebanyakan tidur, banyak yang hilang ibadahnya, itu hadis palsu itu. Ya, tidurnya orang puasa ibadah itu hadis palsu. Baik. Walaupun nanti ada makna-makna hikmah di balik tidur orang ibadah. Ya, karena nanti ada orang yang memang dia membiasakan tidur, tapi motivasinya meninggalkan maksiat, bukan untuk tidur, meninggalkan maksiat. Ada yang menarik tuh, ada beberapa kalangan di antara ulama itu, ketika ditanya, kok banyak tidur? Syekh katanya kan, dan tidur saya dengan tidur Anda beda. Kamu tidur untuk istirahat, saya tidur untuk meninggalkan maksiat. Bayangkan tuh. Tapi dia sudah menata hidupnya. Di waktu ibadah dia bangun, waktu kerja dia kerja, selalu begini pakai tidur. Kehidupannya memang begitu aja dia tata, karena dia turunkan orientasi hidupnya itu orientasi hidup akhirat. Turunkan ke dunia, apa yang menjadikan saya bisa tersupport untuk hidup. Saya pilih pekerjaan ini. Ya, saya nggak akan pedulikan orang. Yang penting saya kerja untuk hidup saya tata untuk keluarga saya. Dia jalani itu sampai dia meninggal. Jadi dia bikin skema kehidupan, dia bikin kemudian alurnya, dia petakan waktunya, jam sekian saya ibadah, jam sekian saya kerja, jam sekian saya aktivitas, sekian saya makan, sisanya saya pakai tidur. Dan niat tidurnya menghindari maksiat. Ya. Jadi kalau orang sekarang tidur ya tidur gitu kan. Nah ini menarik nih ya, pola orang dulu tuh. Makanya saya sering motivasi ya, kita biasakan, saya ada kita. Cobalah baca buku-buku dulu tuh. Ya, saya lihat literasi sekarang, saya kan suka menyempatkan ya untuk ke toko-toko buku itu. Dari mana aja yang besar, yang biasa ini saya suka datangi. Suka lihat tuh buku-bukunya. Saya sangat sedih kalau melihat literasi sekarang itu jauh kualitasnya, jauh. Kadang-kadang orang nulis itu asal jadi aja gitu. Apa yang diharapkan dari situ? Jadi sekarang tidak memberikan edukasi. Buku-buku sekarang umumnya, ya walau nggak semuanya, walau tidak semuanya, itu tidak mementingkan kualitas. Yang penting kadang-kadang gimana dilihat judulnya supaya laku. Orientasinya materi aja, dia nggak memberikan sebuah kesan edukatif. Ya, ini yang harus kita gali lagi. Saya lebih senang baca buku-buku dulu itu, karena inspiratif sekali. Kisah orang-orang soleh, 40 kisah orang ini begini. Ya, saya kira patut dikembalikan itu. Ini kan kalau sudah kualitasnya menurun, itu memberikan kesan tentang citra keadaan orang di masa kini. Jadi bahaya kalau sampai penulisnya cendekiawannya hanya ngejar urusan materi, tidak sampai ke kualitasnya. Ini bahaya. Karena tidak memberikan kesan edukatif kepada masyarakat yang membacanya. Ya. Jadi teman-teman, kembali ke sini ya. Mohon maaf ya kalau sedikit kadang kita ingatkan, karena saya sering dapat pertanyaan, Ustaz referensinya di mana? Ini di mana? Akhirnya apa yang saya lakukan? Saya menghimpun aja dulu. Saya beli aja buku-bukunya dulu yang ada. Dan kita lihat, lalu kita rangkum jadi satu. Insya Allah Anda bisa dapatkan. Yang makna ayat puasa itu dari 2012, itu paling lama buku yang saya tulis. 9 tahun baru kemudian dicetak itu. Ya, luar biasa, perjalanannya cukup panjang. Perjalanan cukup panjang. Itu kurang lebih 7 tahun lah. 7 tahun sampai 9 tahun ada kematangan. Mau dicetak, dapat ini lagi, dan sebagainya. Itu sesuatu yang sangat menarik. Makanya dalam, nanti kita akan lihat. Kita akan kaji ya secara mendalam. Nah ini teman-teman yang akan kita turunkan. Ya, dari mulai pedomannya seperti apa yang Nabi kerjakan, persiapannya bagaimana, dan alhamdulillah kita bahkan belum masuk Sya'ban, kita masih di Rajab saat ini. Di Rajab. Ya, Rajab itu kan ta'zim. Ya, ta'zim seakar dengan tarjib, Rajabun Mudhar. Bulannya disebut Rajab, maknanya disebut tarjib. Tarjib. Bimakna ta'zim. Bimakna at-ta'zim. Ya. Suatu yang agung, yang besar. Yang diagungkan oleh kaum Mudhar pada saat itu untuk menjaga keagungannya. Tuh, maka di tarjib ini kita melakukan tarhib sejak jauh-jauh hari. Karena kematangan diri kita beda dengan umat-umat yang dulu. Ya, masa Nabi itu, bulan Sya'ban itu turun, butuh sebulan, karena jiwanya sudah sami'na wa ata'na. Ya, sudah hatam, akidahnya sudah kuat, diperintahkan apa aja sudah siap, tinggal adaptasi saja. Umat sekarang kan sami'na wa nanyaina. Kami dengar, kami tanya, gitu kan. Sami'na wa sa'alna, ya, kami dengar, kami masih konfirmasi dulu. Ini persoalannya, makanya perlu waktu yang lebih. Akan lebih baik di Rajab disempurnakan dulu.
kuatkan dulu hatinya, cawannya diperluas dulu, dilebarkan dulu. Lalu belajar pelan-pelan, ikuti pedomannya. Ramadan kita sudah siap. Kalau orang-orang dulu itu Ramadan sudah meminimalkan ya pengajian itu, karena semua udah ngaji sendiri, ilmunya sudah ada. Ya, ustadz-ustadz tuh libur. Sebetulnya Ramadan tuh pada libur, ulama libur, nggak ada yang ngisi taklim, pada libur semua. Nah, sekarang ulama rame gitu kan. waktu Ramadan malah rame, ya. Ada yang kultum, ada yang ini, nggak ada yang salah, nggak ada masalah gitu. Tapi yang jadi persoalan adalah memang umatnya baru belajar saat itu, ini masalahnya. Ya. Sekarang kan eranya udah luar biasa hebat, bagus. Ada teknologinya, ada rekamannya, ada macam-macamnya. Jadi kesempatannya udah lebih luas. Wah, dan hisabnya sudah lebih berat lagi. Kenapa? Karena semua akses informasi dibuka. Ya, mungkin nanti saat hisab kan pertanyaannya udah lain lagi tuh. Kamu sudah bisa akses YouTube, kenapa nggak lihat ceramah? Ayo loh, mau jawab apa tuh? Ya, dulu zaman-zaman umat dulu mungkin pertanyaannya pertanyaan biasa tuh. Ya, zaman awal masa Nabi, catatan dibuka. Ya, ditanyanya ada Rasul, ada ini, kenapa nggak beriman? Ya, zaman-zaman kini mungkin boleh jadi pertanyaannya tuh akan berbeda-beda sesuai dengan eranya, tapi substansi esensinya sama. Kenapa nggak beriman? Saya nggak tahu ya Allah, kalau ada Islam, kamu ini sudah ada. Gimana tuh kalau nanti pertanyaannya? YouTube ada katanya, ada ceramah, ustadznya banyak di situ. Ya. Kemudian udah ada fasilitas Zoom, nggak bisa offline, ada online. Kenapa kamu nggak akses juga? Mau jawab apa? Karena itu saya kira penting bagi kita untuk melengkapi ini semua. Ini pengantar ya. Kan lihat di judulnya pengantar kan, pengantar fikih Ramadan. Jadi saya antarkan dulu ke sini. Nah, dari sini kalau sudah kita paham, sudah mengerti kenapa sih harus belajar sekarang, nggak nanti saja, ya kan? Kita sudah dapatkan jawabannya. Inilah sunnahnya. Tarhib itu sunnah. Penyiapan itu sunnah. Semakin tinggi, semakin istimewa, semakin baik, semakin agung, maka persiapannya pun harus semakin matang. Ya, karena itu penting bagi kita untuk kemudian mendalami pedoman ini. Kita akan turunkan, dan saya sarankan tolong yang sudah masuk terhubung di Mira dipelajari dulu ini ya. Teman-teman dibaca dulu. Ya, ini ditulis untuk dibaca, ya, bukan dikoleksi. Bukan Anda cuma simpan dapat bukunya, tidak. Ini ada tujuannya, ya. Kemudian juga dengan buku catatan juga tolong dihadirkan teman-teman semua, dicoba. Yang Quran itu nanti ada masanya. Ya, itu produk wakaf itu, kalau yang paket 3 buku itu produk wakaf, ya. Jadi dijaga betul. Nggak boleh dijual tuh, hati-hati tuh. Yang Quran dan sebagainya jangan dijual lagi. Ya, haram menjualnya karena itu sudah pemberian. Ya, kalau yang ini Anda dapatkan untuk paket dan sebagainya, Anda dapatkan bagian dari pembelajaran. Ya, tolong teman-teman jaga betul. Insya Allah ini akan bermanfaat, dan ini dibaca. Ya, dibaca sebelum kita mengaji supaya nanti ada kemudahan konektivitas dalam ta'lim, ketersambungan yang mudah. Insya Allah di pertemuan teman-teman yang akan datang, ya, kita akan mulai menurunkan ini semua, dan saya dengan segala kerendahan hati namun berat untuk menyampaikan bagi teman-teman yang mau bergabung. Saya baru dapat informasi bahwa kuotanya di subuh ini sudah terpenuhi semua. Ya, jadi saya akan coba fokuskan dulu pada yang sudah masuk. Ada 10.000 orang di angkatan pertama di Mira ini yang juga menjadi tanggung jawab kita bersama, ya, untuk bisa mendalami, menyeriusi dan seterusnya. Jadi tolong betul-betul fokus yang sudah terdaftar, aktifkan akunnya. Karena sesi pendalaman itu nanti nggak semua bisa terbuka. Ya, materinya sebenarnya bisa diakses oleh siapapun. Tapi persoalannya ini pengajian terkurikulum gitu. Ini kan pesantren virtual. Jadi Anda tuh mahasantri di sini, ada terkurikulum semuanya. Jadi kalau kadang-kadang kita buka, itu suka masuk tengah-tengah, atau juga kadang nggak tahu sebelumnya, lompat. Ada bertanya padahal sudah terjawab sebelum-sebelumnya di materi yang sebelumnya. Nah, ini karena itu di Mira itu harus terkurikulum masuk 1-2 step pembahasannya, sehingga nanti pemahamannya lebih terukur, lebih dalam, lebih luas, dan komprehensif dari apa yang disampaikan itu, ya. Nah, karena itu saya ingin katakan bahwa insya Allah besok kita sudah mulai masuk kepada inti turunan-turunan tarhib, ya. Dari tarhib ini nanti akan banyak babnya. Mungkin kurang lebih saya coba press gitu ya, coba tekan, disiapkan untuk bisa cukup sebelum Ramadan. Ya, kalau kita bahas ini kan cukup panjang, tapi kalau kita bisa uraikan, mudah-mudahan kurang lebih 40 hari lah kita bisa cukupkan. 10 harinya persiapan, latihan, dan mudah-mudahan selesai dan disiapkan untuk mendapatkan Ramadan yang berkualitas lebih baik dibandingkan dengan Ramadan yang sebelumnya. Karena bahaya nanti. Ya, bu'dan liman adraka Ramadana falam yughfar lahu. Ya, kata malaikat Jibril, biasanya begini, biasanya Nabi yang berdoa, malaikat mengaminkan. Tapi di kasus ini ada 3 kasus, yang justru malaikat berdoa, Nabi mengaminkan.
Wah, ini bahaya juga nih kalau kita abai, ini sangat bahaya. Karena Nabi berdoa, malaikat ngaminkan, tinggi nilainya. Malaikat berdoa, Nabi mengaminkan, bisa lebih tinggi nilainya. Ya, karena jarang-jarang Nabi mengaminkan dan statusnya Nabi tinggi di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Justru malaikat Jibril itu jadi Rohul Amin, Sayyidul Malaika, karena Nabi Muhammad SAW, ya karena barakahnya, karamahnya Nabi Muhammad yang ditunjuk sebagai Nabi terakhir, dan Jibril yang ditunjuk untuk mendampingi, memberikan wahyu, naik status langsung. Ya, jadi Sayyidul Malaika. Ini di 3 kasus ini, malaikat yang berdoa, Jibril berdoa, Nabi mengaminkan. Ya. Nah, satu yang di antara 3 ini adalah ketika Jibril menyampaikan. Nabi kan naik tuh ke atas gundakan mimbarnya itu, ada 3, begitu naik langkahnya, begitu melangkah, ya apa yang disampaikan? Bu'dan, ya, atau raghima'an farajulin. Jadi ada 2 redaksi, raghima'an farajulin, ada celak di hidung seseorang, ya. Raghima'an farajulin itu teman-teman sekalian itu gambaran dari seseorang yang terhinakan. Jadi kalau ada orang-orang terhinakan itu ada ghabar itu debu, ya, debu atau coreng gitu. Ya, bisa di hidungnya atau di wajahnya atau apa, ya. Itu ada 2 sifat. Jadi sifat pertama karena perjalanan jauh, sifat kedua karena memang kotor. Ya, kotor. Makanya dulu zaman-zaman Belanda itu masih dipakai ini. Ini menarik sekali nih. Masih menarik nih. Dulu waktu zaman-zaman JP Queen gitu ya. Jadi dia datang itu dan ditunjuk jadi gubernur di wilayah Batavia. Ya, di Jakarta sekarang, nanti jadi berubah jadi Jayakarta, kemudian Jakarta itu ada kisahnya juga tuh. Makanya kenapa Juni tahun 1527 sampai sekarang itu ada kisah yang sangat dahsyat sekali. Ya, saya nggak bahas dulu lah supaya nggak terlalu melebar ya. Singkatnya begini. Jadi ada nanti keponakan yang bersangkutan itu singkatnya berzina dengan salah satu prajuritnya. Ya, ketika berzina, dia perempuan berzina dengan salah satu prajuritnya, dihukum. Jadi yang perempuannya dirajam itu. Ya, di depan masyarakat. Dan jangan salah, hati-hati ya. Kalau Portugis kan Katolik, ya, Belanda kan Protestan. Ya, jadi itu masih di Kristen juga ada larangan untuk berzina, hati-hati. Karena masih ada turunan ke sebelumnya. Kalau Anda buka itu, saya kan punya koleksi Bible juga gitu ya. Ada koleksi Bible itu, larangan berzina, perintah untuk khitan itu ada juga. Ya, itu dirajam pada saat itu, dihukum. Yang perempuannya dihukum sampai dengan meninggal pada saat itu, ya, dihukum sampai dengan meninggal. Yang laki-lakinya ini sebelum dieksekusi dicoreng dulu pakai arang, ya, di hidungnya, ya, sehingga terlihat oleh masyarakat ada belang di hidungnya. Di situ mulai muncul istilah hidung belang. Itu asalnya. Ya, kata hidung belang yang menyebar di masyarakat itu dulu hukuman yang diberikan saat ada prajurit yang berselingkuh, berzina, ya, dengan salah satu sepupu dari pejabat pada saat itu, dihukum di masyarakat. Jadi sebelum dieksekusi, dia dicoreng dulu hidungnya pakai arang, tuh dihinakan. Ya, di kalangan masyarakat dihinakan, dibelangi pakai arang hidungnya sehingga dikenal dengan pria hidung belang. Itu asalnya di kita itu ada kata-kata mengatakan laki-laki yang mencari perempuan-perempuan dan dua-duanya tidak baik, itu laki-laki dikenal dengan pria hidung belang. Asalnya dari situ. Ya, asalnya dari situ. Coba dibaca lagi ya, dicari lagi itu. Ya, ada referensi yang saya pernah baca itu ke situ mengarahnya gitu. Nah, ini sesuatu yang terhinakan, ya, yang dicoreng di wajahnya. Wajah kan gambaran tampilan dari kebaikan. Ini yang dicoreng di wajah itu redaksi dari hadisnya raghima'an farajulin. Ada celak dalam diri seseorang. Di redaksi lain bu'dan, jauh dari rahmat Allah. Karena orang sudah tercela itu kan menjauh. Makanya kalau ada orang berbuat maksiat, sejatinya dia sedang menjauhkan dari rahmat. Ya, dan hati-hati ya, maksiat itu menjauhkan dari rezeki yang baik. Maksiat menjauhkan dari keberkahan. Ya, dia bisa dapat dari situ rezeki, tapi haram sifatnya. Ya, hati-hati, haram itu kan bergantung perilaku. Jadi kalau Anda ingin dapat berkah yang halal, dekati yang baik-baik. Jadi ketika mengerjakan maksiat, rezeki yang baik itu akan menjauh. Karena taat nggak akan bersanding dengan maksiat. Air nggak bercampur dengan minyak. Ya, hati-hati. Ya, ada orang dari Jumatan, ingin sedekah tuh. Dia udah bawa tuh 10 juta. Dia mau sedekahkan. Dia lihat sekelompok orang, oh kayaknya ini dari penampilan apa, patut jadi ahli sedekah. Begitu dia mau kasih kan, mau dia kasihkan bagian dari sedekah itu, dia sedang main kartu. Ada taruhan gitu kan, kecil-kecil begitu. Dia bisa berbalik, nggak jadi ya sedekahnya. Jadi maksiat itu bisa menjauhkan dari rezeki-rezeki yang baik. Hati-hati dia. Aina raghima'an farajulin. Ya, tercela di hadapan Allah, jauh dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Siapa? Ya, liman adraka ramadhana falam yughfar lah. Siapa yang bisa mendapati nikmat Ramadan sampai ke Ramadan tapi tidak mendapatkan ampunan di dalamnya. Itu malaikat langsung yang komen. Dan di-like oleh Nabi, di-share oleh sahabat sampai ke kita. Ya. Ya. Apa komennya Nabi? Singkat, amin. Singkat, amin.
Ya, bu'dan raghima an farajulin liman adraka ramadhana falam yughfar lahu. Ya, terhina keadaan seseorang yang udah disampaikan ke Ramadan. Orang berharap-harap, orang dulu berharap-harap pengen ke Ramadan. Sahabat nangis-nangis, baru pas Ramadan pengen dapat Ramadan lagi. Mereka nangis, mereka minta sama Allah, ingin suasana semuanya Ramadan dan sebagainya. Ini ada orang yang disampaikan. Ya, 24 jam dibuka, siang malam ada ampunan, siang malam ada rahmat, siang malam ada itqum minan nar. Dibuka semuanya, dia nggak manfaatkan. Ya, ini jauh dari rahmat, dia dikasih kesempatan dapat rahmat. Anda bayangkan kalau sehari dikasih, dia nggak ambil, masih ditimbang. 29, 30 hari berturut-turut dikasih, dia nggak ambil juga, keterlaluan. Maka malaikat komennya langsung, keterlaluan nih orang, katanya. Dikasih kesempatan nggak diambil. Jauh nih dari rahmat orang seperti ini. Terhina di hadapan Allah kalau dia nggak taubat. Kan? Apa kata Nabi? Amin. Nah, makanya harus siap-siap nih. Siap-siap. Ya, cuman satu malam loh datangnya malam Al-Qadar itu. I'tikaf yang mengiringi Ramadan cuman sekali momentumnya dalam setahun. Ya, nggak ada lagi suasana terindah pada saat itu. Makanya dari sekarang selesaikan nih. Semua hal selesaikan. Ya, tata kelola supaya kita nikmat ibadah, nikmat ke masjid dan sebagainya. Omikron selesaikan tuh. Semua hal-hal yang macam-macam tuh beresin. Kalau perlu kerja kompak semua aja. Ya, supaya bebas, aman apa. Data aja di komplek-komplek kita itu. Selesaikan semuanya. Ambil langkah yang bagus. Ya, setiap komplek itu tetapkan aja. Ya, kalau ditetapkan misalnya yang lain secara luas, kita secara komplek aja. Bebaskan dulu, tertibkan dulu siapa yang sakit. Karantina, sembuhkan dulu masing-masing. Supaya Ramadannya nikmat semua. Ya, jadi komplek kita udah aman, tempat kita udah aman. Kita bisa ke masjid, kita bisa nikmati. Semuanya enak, semuanya aman. Dan insya Allah tawakal pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, jadi sebelum kita masuk ke jauh-jauh, kita kenali dulu. Ya, kenali bagaimana tarhib Ramadan yang disampaikan oleh Rasulullah SAW dan jadi pedoman untuk kehidupan kita. Baik, itu pengantar hari ini sekaligus pembuka kita setelah beberapa waktu kemarin kita sajikan dari rekaman terkait dengan fikih salat, dan insya Allah besok kita akan mulai kepada bab intinya, pengantar kepada fikih Ramadan bagian kedua terkait dengan pedoman tarhib Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini materi yang disampaikan untuk hari ini teman-teman sekalian. Izin menginformasikan yang pertama, seperti tadi saya utarakan, admin telah memberikan informasi bahwa paket Mira telah selesai untuk tahap pertama ini. Ya, jadi saya akan memintakan kepada di admin untuk bisa menyempurnakan database yang sudah ada, kemudian mengatur yang belum masuk ke Zoom, ya untuk segera mengaktifkan akun dan segera mengisi ya perangkat-perangkat soal itu di awal, itu gerbang pembuka ya menuju pintu kemerdekaan memasuki Zoom. Gerbang pembukanya itu ngerjain soal. Kerjain aja dulu insya Allah. Ya, Anda salah nggak dikeluarkan dari akun. Tetap Anda untuk berlatih. Anda benar pun nggak dapat apa-apa ya, tapi dapatnya pintu dibuka gitu. Jadi kuncinya lewat situ. Tolong palang pintunya dibuka dulu, ada 2 jenis soal, kerjakan dulu ya supaya kerja yang soal itu dilatih untuk memberikan satu dasar pemahaman dulu. Ya insya Allah sampai dapat 100. Sampai 100. Dicari di mana celahnya, pelan-pelan diperbaiki gitu ya. Nah, ini yang pertama. Kemudian yang kedua, teman-teman sekalian, insya Allah mohon doa teman-teman semuanya yang terhubung dengan kita semua, yang pesantren insya Allah di bulan ini, kalau tidak ada halangan pekan ini atau awal pekan depan itu akan memulai. Ya, untuk meratakan lahan, kemudian proses pembangunan akan dimulai dari struktur dan sebagainya. Dan berita baiknya, insya Allah ini semua wakaf. Ya, dari mulai lahannya, gedungnya, tempatnya, ini nggak bisa dirubah, nggak bisa dipindah-pindah. Ini wakaf yang insya Allah jadi mudah-mudahan Allah berikan ridhonya untuk abadi dalam kebaikan. Jadi tidak ada yang memiliki aset satupun dari pribadi di sini, kecuali asetnya dikembalikan kepada kepentingan umat Islam, dan insya Allah boleh jadi akan jadi khusus pesantren yang dikhususkan untuk mencetak ulama saja. Ya, jadi saya kalau biasanya ada momen-momen besar saya suka buka. Kalau kiranya bisa kita tangani sendiri, kita tangani. Kalau ada yang besar kita bagi teman-teman yang masih ingin berkontribusi bersama-sama membangun, ingin ada wakaf di situ. Nanti saya tunjukkan detail-detailnya. Ya, sudah ada di saya beberapa perangkatnya. Jadi ada yang kalau masjid sudah ada. Jadi masjid itu sudah selesai. Ada satu orang, ya Ustadz saya pengen masjidnya. Air sudah, ya Ustadz saya pengen airnya dan sebagainya. Itu kita buka selapang-lapang. Karena ini bukan milik saya. Ini saya pun cuma numpang ngajar aja, sama numpang kuburan mungkin di situ. Jadi kalau meninggal mudah-mudahan bisa ada di situ. Jadi cuma itu aja. Ya, kalau semua rumah yang ngajar pun itu semuanya rumah wakaf, nggak ada rumah kepemilikan. Jadi kalau kita meninggal ya ganti orang lain ngajarkan. Terus saja begitu.
Mudah-mudahan saat semua berakhir kita berpulang dan menjadi saksi di hadapan Allah, semua ada baik. Nanti saya sampaikan kepada teman-teman, ini plannya begini, ada ini, dan mudah-mudahan satu di antara anak atau keluarga Anda pun bisa ada di situ dengan syarat-syarat yang terpenuhi. Saya bukan tipikal orang yang menghadirkan sesuatu untuk mengumpulkan materi. Jadi Anda jangan tanyakan biaya. Saya ini sedang memikirkan bagaimana caranya saya bisa memenuhi itu. Biasanya kami itu diajarkan oleh kiai kami, penuhi dulu oleh kamu. Ini kan sisanya baru kamu tunjukkan untuk dibagi. Jadi kalau saya bisa tangani 50%, 50% baru dibagi. Kalau saya tangani ternyata bisa 100%, untuk apa Anda? Saya tidak mencari materi, tidak cari uang, tidak cari bayaran, gitu kan? Yang dimaksudkan gimana caranya ulama bisa lahir di situ. Itu aja poinnya. Dan itu dedikasi yang saya coba hadirkan sampai kemudian saya berpulang. Itu aja sifatnya. Jadi ini yang kami kerjakan, ya semua kiai pun seperti itu. Alat-alatnya jangan dikira alat rekaman punya saya. Dan semua ini tidak. Ini semua hanya didedikasikan. Ini pun kalau meninggal-meninggal yang depan saya ini, kameramen semua. Nanti ada yang teruskan lagi insya Allah. Ya ini tuh calon meninggal kali ini. Sama dengan saya. Ya, jadi begitulah teman-teman. Hidupnya lebih enak, lebih nyaman. Dan kita tinggal ngisi waktu aja sampai kita pulang. Sabarlah, ada waktunya untuk istirahat. Sabar ya, ada waktunya. Kalian duluan nanti. Ya, sesuai dengan waktu yang telah Allah tetapkan. Baik teman-teman, ini yang kami sampaikan. Lalu mungkin ada pertanyaan, Ustadz saya ingin bergabung, bagaimana? Sabar, nanti diinfokan. Sabar ya, kita kolek dulu yang ini, rapikan dulu. Nanti gelombang kedua kita siapkan skemanya. Tapi tetap nanti dibuka kesempatannya. Hanya tunggu waktu saja untuk menyesuaikan. Dan mudah-mudahan Allah berikan kepada kita kemudahan-kemudahan terbaik untuk kita semuanya. Untuk informasi penerimaan nanti ada dua. Yang pertama, penerimaan nanti yang saya siapkan untuk kader-kader khusus untuk mengajar kembali ini dalam waktu dekat, dan itu biasanya sama saya difasilitasi di sini, di rumahnya udah disediakan, tempatnya disediakan, akomodasi disediakan, dan semua kebutuhan dipenuhi. Yang kedua untuk yang di pesantren itu kemungkinan di pertengahan bulan, ya setelah Ramadan, bulan Juni baru akan diumumkan, masuknya 2024. Ya 2024, makanya kan Anda pernah lihat kalau saya di baju, di celana ada 2024, itu untuk pesantren. Untuk pesantren, bukan presiden. Pesantren, bukan presiden. Saya nggak ada urusan dengan yang seperti itu. Saya urusannya tuh di keulamaan, di umat, di pesantren. Kalau yang lain-lain jangan kait-kaitkan dengan saya. Jadi kita nyiapkan itu semuanya. Nah, nanti bulan Juni di tahun ini, ya Juni 2022 akan dibuka, karena itu hanya menerima bagi 30 juz. Ya, karena penyiapan ulama supaya nggak mulai dari dasar lagi. Jadi nanti begitu diterima, yang belum sampai 30 juz dikasih karantina. Sampai masuk siap, ketika masuk ke situ sudah siap nanti untuk belajar. Dan nerimanya cuma 40, 20 ikhwan, 20 akhwat, 20 putra, 20 putri. Jadi nggak banyak terimanya. Ya, nggak banyak terimanya. Kalau yang umum nanti ada lagi kita siapkan, sekolah-sekolah yang umum. Kalau yang ini memang untuk calon ulama saja. Ya, dan mudah-mudahan Allah ridhai. Itu saja teman-teman sekalian informasi yang disampaikan pembuka ta'lim hari ini, dan besok kita lebih serius lagi karena besok adalah persiapan untuk menuju kematangan bulan Ramadan dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf segala hal yang kurang berkenan untuk diterima, itu kekurangan saya pribadi, mohon dimaafkan. Kalau ada hal yang sekiranya perlu saya perbaiki, mohon disampaikan supaya ada kesempatan bagi saya untuk memperbaiki dan bisa menampilkan yang lebih baik seperti hal-hal yang mungkin Anda harapkan. Dan mohon berkenan memaafkan sekali lagi kalau apa yang saya sampaikan belum bisa memuaskan atau menghadirkan kenyamanan bagi Anda yang mendengarnya, karena itu kemampuan saya, dan memang saya menyampaikan tidak untuk memuaskan satu dua orang, tapi menunjukkan satu kebenaran yang boleh jadi itu yang kami dapatkan. Kalau benar sesuai ukuran Al-Quran dan Hadis silahkan diterima seperti ulama mengajarkan. Kalau tidak tepat itu kesalahan saya, mohon dimaafkan, diperbaiki, dan semoga Allah yang maha sempurna menyempurnakan apa yang telah kita pelajari. Allahumma taqabbal minna innaka antas sami'ul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Allahumma barik lana fi hadha syahr Rajab ya Allah ya arhamar rahimin, wa barik lana fi Sya'ban idza kunna hayyan fi dzalika ya arhamar rahimin, wa balighna Ramadan kama tuhibbu wa tarda. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa akhiru da'wana subhanakallahumma wa bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Alhamdulillahirabbil alamin. Jazakumullahu khairan katsiran kepada guru kita semua, Ustadz Dr. Adi Hidayat LCMA. Mari kita bermohon kepada Allah Subhanahu wa taala semoga Allah memberikan kesehatan dan ketaatan, umur yang panjang kepada guru kita semua, dan Allah mengampuni dosa dan kesalahan beliau beserta keluarganya, dan juga Allah memudahkan segala urusannya, baik urusan dunianya maupun urusan akhiratnya. Amin. Dan tidak lupa kita bermohon pada Allah Subhanahu wa taala semoga apa yang disampaikan pada pertemuan subuh ini menjadi ilmu yang bermanfaat, dan Allah mudahkan kita untuk bisa memahaminya dan juga mengamalkannya dalam kehidupan kita sehari-hari. Amin. Alhamdulillah, seperti yang sudah disampaikan, untuk pendaftaran akan dibuka kembali jika nanti sudah ada informasi yang bisa kami sampaikan kepada teman-teman sekalian. Dan kami ingin mengingatkan kembali bagi teman-teman yang sudah terdaftar dan sudah memiliki perangkat belajar Mira Institute, silahkan diaktifkan akunnya dengan cara masuk ke website resminya Mira Institute di mira.quantumakhir.com. Di halaman utama silahkan tekan tombol login. Nanti teman-teman diminta untuk memasukkan username dan juga password. Nah, untuk username dan juga password, teman-teman bisa merujuk email teman-teman sekalian di folder inboxnya. Atau jika tidak ditemukan, teman-teman juga bisa menemukannya di folder spam ataupun folder junk. Karena ada kemungkinan email yang kami kirimkan masuk ke folder-folder tersebut. Dan teman-teman juga bisa mengecek di WhatsApp teman-teman sekalian untuk bisa menemukan username dan juga passwordnya. Untuk username-nya, teman-teman bisa menggunakan email, dan juga passwordnya, teman-teman bisa menggunakan nomor telepon yang sudah teman-teman daftarkan. Ya. Nah, bagi teman-teman yang sudah jauh-jauh hari mendaftar, masih belum menemukan username dan juga passwordnya, teman-teman bisa menghubungi admin Mira Institute di nomor yang sudah tertera pada layar teman-teman sekalian. Dan ini juga berlaku bagi teman-teman yang berada di luar negeri ya. Jadi sekarang informasinya di satu wadah atau satu nomor, di nomor admin Mira Institute di 0813 8383 0383. Silahkan disimpan nomornya untuk mengetahui atau menanyakan informasi-informasi seputar kegiatan di Mira Institute. Ya. Nah, sangat penting bagi teman-teman untuk bisa mengaktifkan akunnya agar teman-teman bisa terbaca sistemnya, datanya oleh sistem kami, dan ketika waktunya tiba untuk bisa kajian offline, teman-teman bisa mendapatkan undangan karena datanya sudah terbaca ya oleh sistem kami. Dan teman-teman juga bisa menikmati setiap fitur-fitur yang sudah disajikan di website resmi Mira Institute. Seperti mendownload materi ataupun kitab-kitab rujukan yang sudah di-scan dan sudah di-upload oleh tim admin. Teman-teman juga bisa mereview kembali video-video pembelajaran di Mira Institute dari awal pertemuan. Dan teman-teman juga bisa mengevaluasi pemahaman teman-teman sekalian dengan menjawab beragam macam pertanyaan yang sudah disajikan di website resmi Mira Institute. Nah, bagi teman-teman yang baru tergabung, kami himbau untuk mengikuti sesi materi dari awal pertemuan secara bertahap agar pemahamannya bisa lebih tersambung dan terkorelasi dari pertemuan satu dengan pertemuan yang lainnya. Dan seperti yang sudah disampaikan, agar teman-teman bisa tergabung di sesi Zoom untuk bisa mengikuti ujian di setiap babnya, karena itu adalah gerbang untuk masuk ke sesi Zoom-nya ya, bersama guru kita Ustadz Dr. Adi Hidayat LCMA. Pelan-pelan, sabar, ikuti materinya secara bertahap. Nah, bagi teman-teman yang masih tergabung di YouTube channel Adi Hidayat Official, bagi yang ingin mengambil manfaat dari pembelajaran di Mira Institute, teman-teman juga bisa mensubscribe YouTube channelnya Mira Institute. Pastikan logonya seperti pada layar teman-teman sekalian di bagian kiri atasnya. Dan bagi yang ingin mengetahui video-video terbaru dari guru kita, Ustadz Dr. Adi Hidayat LCMA, teman-teman bisa mensubscribe juga YouTube channelnya Adi Hidayat Official. Jangan lupa untuk tekan tombol loncengnya agar setiap notifikasi terbaru bisa langsung masuk ke perangkat teman-teman sekalian. Dan bagi teman-teman yang ingin berkontribusi dalam pembangunan pesantren Mira Institute, teman-teman bisa menyalurkan donasinya melalui rekening Bank Syariah Indonesia atau BSI dengan kode bank 451 dan nomor rekeningnya 11144444142. Atas nama Yayasan Mahat Islam Rafiah Akhir. Ya, sudah tertera juga pada layar teman-teman sekalian. Baik, itu saja yang bisa kami sampaikan. Saya Fadil, mewakili tim Mira yang bertugas. Jika ada hal yang kurang berkenan, kami mohon maaf. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.